Selanjutnya akan kita lanjutkan agenda berikutnya, yakni sambutan dari Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Kepada Bu Esti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Suara saya cukup ya, segini ya. Mesti agak tenang, soalnya anak saya di atas sedang ujian. Jadi saya harus agak menurunkan ini level volumenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Khalid selaku Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Yang saya hormati Pak Dwi selaku rekan kerja di Prodi TRM, dan juga teman-teman rekan dosen yang mungkin hadir di acara ini. Kemudian yang saya hormati juga Mas William yang sudah berkenan untuk hadir di acara ini. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Kemudian yang saya banggakan ya, mahasiswa dari Prodi TRM, kemudian MMB dan Game Teknologi yang sudah join di acara ini. Adalah satu kesempatan yang luar biasa karena kita semua bisa berkumpul ya, meskipun cuma sejenak, waktunya nggak lama, tapi kita di sini bisa dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti acara webinar yang sudah diselenggarakan oleh teman-teman dari TRM ya, kemudian menghadirkan juga Mas William yang memang adalah praktisi dalam dunia game sebenarnya ya, dan sekarang banyak fokus di virtual reality ya. Nah, kenapa kok kita mengangkat topik virtual reality ya? Karena itu memang salah satu core ya dari program studi teknologi rekayasa multimedia, yang mana nantinya mahasiswa-mahasiswi yang ada di program studi ini akan belajar banyak untuk bagaimana mendevelop, membuat ya aplikasi VR ya, AR juga, kemudian yang sekarang yang lagi berkembang itu adalah mixed reality ya, nantinya akan mengarah ke situ. Dan Mas William ini adalah orang yang banyak mengerjakan secara real ya dalam pekerjaan sehari-harinya. Kalau di kampus mungkin kita hanya belajar banyak dari sisi teori, kemudian kita developnya secara terbatas juga ya, karena keterbatasan alat dan ruang ya. Tapi kalau dari sisi Mas William yang akan di-share nanti, kita akan melihat bagaimana kalau mengerjakan aplikasi VR yang memang benar-benar based on request dari satu instansi atau institusi, dan memang benar-benar akan digunakan atau diaplikasikan dalam dunia kerja misalkan. Ya, kebutuhan akan VR ini memang semakin meningkat saat ini ya, terutama di masa pandemi ya, karena VR ini banyak sekali menolong menyelesaikan banyak persoalan-persoalan keseharian ya, terutama kalau kita harus mempraktekkan satu kegiatan atau satu prosedur, dan kita dengan bantuan VR kita melakukannya dalam safe environment ya, jadi dalam lingkup yang lebih aman dan kita bisa mereduce risk ya, itu salah satu keuntungannya. Dan hari ini mungkin Mas William nanti akan memberikan beberapa contoh ya, apa yang sudah dibuat ya di Prime Skill ya, itu akan sangat menarik bagi kita. Adik-adik di sini jangan khawatir ya, Mas William ini masih muda ya, umurnya nggak beda jauh mungkin dengan kalian, jadi memang orangnya gaul juga ya. Mas William sendiri bukan orang yang baru ya buat TRM ya, buat saya khususnya ya, memang sudah cukup lama kenalnya, dan kami terlibat di beberapa pekerjaan ya bersama-sama selama ini ya, dengan saya, dengan Pak Dwi ya, jadi memang bukan orang baru sebenarnya buat TRM, dan mudah-mudahan kedepannya ya kita jadi bisa benar-benar bekerja sama dengan Prime Skill. Mungkin begitu saja dari saya ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti atas sambutannya. Bagaimana terkait dengan profil dari Mas William ini. Jadi kita selanjutnya akan masuk pada materi utama yang sudah kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini. Ya, jadi pagi hari ini kita telah mengundang
salah satu narasumber yang sangat kompeten di bidang virtual reality yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Hesti secara sekilas ya. Jadi nanti sebelum kami undang Mas William untuk menyampaikan materinya ya. Ini nanti saya akan membacakan dulu sekilas tentang CV ya, CV dari Mas William itu sendiri. Saya buka dulu filenya. Jadi Mas William ini, saya manggilnya Mas ya. saya manggilnya Mas ya. Jadi Mas William ini adalah CEO ya, CEO sekaligus foundernya dari Prime Skill ya. Prime Skill ini bergerak di bidang software developer yang juga fokusnya di bidang virtual reality ya. Oke, berikut ini selengkapnya CV dari Mas William. Oke, jadi Mas William ini jadi CEO Prime Skill mulai dari Januari 2019 hingga sekarang. Kemudian Prime Skill ini fokusnya memang membuat ini ya berbagai solusi bisnis ya, terutama untuk bidang digital, dan ini beberapa saya lihat ada yang terkait dengan reducing waste dan juga bisnis bottleneck ya, cukup banyak ya. Kemudian sejak 2016 ini menjadi CEO dari Prime Teknologi Indonesia ya, sejak 2016, di mana di sini bekerja sama dengan industri ya yang kaitannya dengan menyelesaikan permasalahan bisnis ya, terutama yang kaitannya dengan bidang VR. Kalau saya lihat sekilas ini Mas William ini ya skillnya cukup menarik ya dan cocok untuk bidang virtual reality ya. Di CV-nya ini kalau saya lihat skillnya cukup banyak, mulai dari programming, kemudian consulting, relation management, strategic planning, dan lain-lain ya. Nah, beliau ini bidangnya adalah di bidang Bachelor of Engineering Mechatronics ya. Mechatronics ya. Terima kasih Besti sudah dibantu. Belum saya share ternyata ya. Ya, jadi dan tesisnya beliau ini judulnya adalah low cost ya, low cost motion simulator for virtual reality ya. Jadi sangat kental kaitannya dengan VR ya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada materi yang sudah kita tunggu-tunggu ya, yakni materi dari Mas William untuk virtual reality. Silakan Mas William, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Dwi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Khalid dan Bu Hesti sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Ya, salam kenal semuanya. Seperti yang tadi Pak Dwi mungkin sempat cerita sedikit, saya adalah co-founder dan CEO dari Prime Skills. Kita memang bergerak mainly di virtual reality. Pemanfaatannya itu kita fokus ke bidang edukasi dan training, baik itu secara corporate maupun nanti ke depannya kita akan mengarah ke produk-produk yang bisa dinikmatin secara massal, baik dari komputer ataupun mungkin smartphone ke depannya, dan tentu saja VR headset sendiri. Baik, mungkin saya izin share screen ya Pak ya. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah. Siap. Oke, kalau begitu ya. Oke, mungkin sedikit overview sekali lagi mengenai apa sih Prime Skills, apa sih yang kami kerjakan, dan karena memang kita masih startup, mungkin masih teman-teman di sini saya yakin mungkin baru pertama kali ini mendengar tentang kami. Jadi Prime Skills sendiri adalah perusahaan edutech yang dimana kita positioning diri kita adalah untuk memanfaatkan immersive technology. Apa sih immersive technology? Itu seperti virtual reality, augmented reality, mixed reality seperti yang tadi Bu Hesti mention, dan tentu saja AI, dan tidak lupa kita menggunakan gamification karena saya pribadi adalah gamer yang cukup niat. Di sini saya merasa bahwa ada kombinasi antara games dan pembelajaran itu bisa membuat kedepannya pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi bayangin kalau kita bisa belajar tapi tanpa merasa bosan. Oh, pasti kita bisa mencapai tingkat ekspertis yang tinggi sekali ya kalau kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi dengan apa ya bilangnya? Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang,
itu saya melihat ada opportunity yang mengizinkan kita untuk menggabungkan dua hal tersebut. Dan itu sekarang datang paling besar potensinya di teknologi virtual reality. Nah, oke. Nah, ini mungkin sedikit perkenalan dari tim kami. Ada saya dan Veraldo sebagai co-founder bersama Pak Kiwi, ahli warga. Kita juga di-advise oleh Pak Risman Adnan, beliau juga selaku Direktur R&D di Samsung Research Indonesia, yang make sure bahwa kualitas yang kita keluarkan akan selalu terbaik. Dan kita juga ada Pak Windy di sini sebagai Chief Operating Officer, yang dulunya dia bergerak di Sampurna. Oke, ya jadi kita apa yang kita tawarkan biasanya itu memang kita di bagian virtual reality, augmented reality, dan gamification, yang dimana kita percaya bahwa menggabungkan teknologi ini bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam pembelajaran terutama. Oke, ini mungkin saya skip saja. Nah, mungkin sedikit cerita nih ke teman-teman, apa sih virtual reality itu ya? Kadang-kadang kita beda-beda nih nangkepnya. Kalau ngomongin VR, mungkin kebayangnya headset yang paling kiri nih biasanya paling sering. Kenapa? Soalnya biasanya kita dikenalkan oleh headset yang notabene-nya VR. Bukannya VR tuh yang kayak ditaruh HP gitu ya, di dalam sebuah kotak yang dimana nanti orang bisa coba terus main kontennya biasa roller coaster, teriak-teriak gitu di event-event tuh biasanya seperti itu. Dan dulu tuh yang campaign besar-besaran di bidang ini adalah Samsung dan Google. Jadi mungkin teman-teman pernah nyobain VR di sini, dan itu biasanya ini adalah first base-nya yang mereka pernah cobain, adalah smartphone based VR. Nah, jadi di smartphone based VR ini mereka sudah ada sejak tahun 2014, yang dimana ini bisa dinikmatin sama teman-teman. Kalau cari di Tokped juga banyak smartphone based VR, yang dimana ini tapi menggunakan handphone. Nah, biasa konten-konten yang tersedia untuk VR seperti ini tuh apa sih? Biasanya tuh kebanyakan ke arah film. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak interaksi terhadap konten, tapi kita bisa menikmati. Misalnya teman-teman mau coba melihat seperti apa sih negara Jerman, seperti apa sih negara Jepang. Nah, biasanya ada tuh konten-kontennya di YouTube tuh, di YouTube 360, yang dimana teman-teman bisa akses lewat kacamata VR ini berbasis handphone, yang harganya sekitar 200.000, 300.000 juga sudah bisa teman-teman beli. Dan di sini teman-teman bisa cobain gimana kayak seakan-akan kita bisa masuk ke dalam dunia digital. Nah, VR sendiri mungkin, sorry saya track back sedikit, mungkin yang belum pernah cobain. Jadi device ini adalah sebuah device yang ditaruh di depan mata kita, yang dimana mengizinkan kita untuk kasarnya bertransportasi ya, transportasi ke dunia digital. Jadi alat ini sebenarnya menipu mata kita yang tadinya saya sekarang ada di rumah nih misalnya, tiba-tiba saya ada di Jepang, saya ada di Jerman, ada di Bali mungkin, ada di Surabaya mungkin gitu ya, melihat fans gitu. Kalau misalnya sudah ada konten 360-nya itu sangat memungkinkan seperti itu. Jadi kita bisa explore dunia virtual tanpa harus keluar rumah gitu ya. Bisa kemana-mana. Nah, jadi perkembangan zaman dilihat bahwa smartphone based VR ini ada plus minusnya. Plusnya tentu saja ini bisa secara masif dideploy dan bisa didapatkan dengan mudah, tapi minusnya sendiri memang ada limitasi di interaksinya. Yang dimana perkembangan teknologi kita lihat seperti Sony PlayStation, buat teman-teman yang ada PS4 nih, bisa cobain juga game-game VR nih, yang dikeluarkan oleh developer-developer ternama. Nah, ini ada namanya Sony PlayStation VR, yang dimana di sini sudah lebih interaktif, di mana teman-teman nih nggak cuma matanya yang bisa masuk ke dunia digital, tapi tangannya juga. Jadi mulai bisa berinteraksi, tapi belum bisa kita benar-benar bergerak. Bergerak maksudnya seperti apa? Jadi mainnya mesti duduk, mesti duduk di sofa, terus pakai VR-nya, tapi tangannya udah mulai bisa gerak-gerak sekarang. Nah, terus hadirlah, mungkin banyak yang tahu juga di sini adalah VR headset yang cukup ternama itu Oculus dan HTC di sini. Yang dimana ini ketika user mau menggunakan VR, di sini teman-teman harus punya komputer. Komputernya juga tidak murah gitu ya, kasar ngomongnya. Nah, disinilah juga awal mula saya terjun ke dunia VR tahun 2016. Jadi waktu di 2016 itu, kalau saya cerita sedikit, yang punya VR itu kita suka ngomong di sama-sama teman-teman industri,
kurang dari ya lebih sedikit lah dari jari di tangan gitu cara ngomongnya. Masih sedikit sekali yang punya VR headset dan bahkan bergelut di industri ini ya. Masih hitungan jari banget lah saat 2016 ini. Jadi kalau kita hitung-hitung tahun ini 2016 ini untuk kita bisa ngerasain proper VR experience itu kita butuh mengeluarkan mungkin setidak-tidaknya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah sampai 60 juta rupiah. Mahal banget. Jadi pokoknya mau main VR walaupun sudah ada ya teknologinya. Nah, jadi tapi itulah ya teknologi hanya dalam waktu 2 tahun ada yang berhasil menciptakan VR tanpa menggunakan PC, tanpa menggunakan smartphone. Kita sebut itu standalone VR headset. Nah, ini dikeluarkan oleh siapa? Pertama breakthrough-nya itu dari Facebook, di bawah brandnya Oculus. Nah, keluarlah Oculus Go. Di sini saya pribadi di industri VR, sinilah masa-masa emasnya nih. Masa-masa keemasannya. VR mulai bisa dibeli sama orang banyak ya. Anak banyak dengan harga di bawah 10 juta. Jadi bayangin ya, dari 2016 tuh butuh 50 juta, 60 juta. 2018 tuh turun 10 kalinya gitu untuk bisa nyobain VR. Nah, disinilah mulai banyak developer yang mulai migrasi nih, tadinya cuma game developer 2D, game developer komputer, mulai mau terjun juga ke VR. Dan karena penjualan headsetnya sendiri tembus jutaan unit nih di tahun ini. Karena kasar ngomongnya buat nih, tapi untuk market Eropa, Amerika ya, buat mereka murah banget. Jadi sampai gak pikir. Jadi di saat-saat 2018 ini, orang tua di Amerika, Eropa, ini hadiah Natalnya tuh galau gitu ya. Galaunya antara beliin anaknya PS atau VR nih gitu di zaman itu. Dan nggak sedikit yang milih VR buat kasih ke anak-anaknya. Kenapa? Soalnya di konten VR ini nggak semuanya melulu itu adalah permainan. Nah, di sini juga adalah mulai lahirnya perusahaan-perusahaan VR yang bergerak di edukasi, bergerak di fitness, bayangin ya, pakai alat main game tapi buat fitness gitu. Buat fitness, buat main game, buat edukasi, buat belajar, buat keliling dunia gitu ya kalau dulu tuh bayangannya. Jadi ini masa-masa keemasan nih 2018. Nah, terus kita masuklah ke 2019, sebenarnya itu melejit naik banget, tapi 2020 awal ya kita sama-sama tahu pandemi masuk. Nah, inilah yang jadi jatuh lagi nih. VR bisa dibilang jatuh lagi. Orang-orang mulai nggak percaya. Karena apa? Karena di tahun 2016 sampai 2019 tadi, itu sebenarnya VR itu karena harganya notabene mahal ya, apalagi 2016 ya, dan nggak banyak orang tahu bahwa ada yang versi murahnya gitu ya. Jadi orang-orang itu ngandalin VR arcade, warnetnya VR. Nah, kalau dulu kita mungkin Pak Khalid, pasti Pak Dwi nih ya, kita ngerasain banget ya warnet gitu kan, ngerjain tugas apa. Ya kalau saya generasi main gamenya Pak, di warnet begadang-begadang sama Indomie. Iya, jadi iya, karena kenapa? Soalnya zaman itu kita ke warnet karena komputer tuh belum lazim lah di rumah-rumah. Jadi kita tuh masih mesti ke sebuah tempat, bayarlah 5.000 per jam gitu ya Pak ya. 10.000 per jam untuk nyobain. Sama, VR harganya mahal, nggak ngerti kalau rusak mesti kemana kan, jadi takut juga kalau beli, mau nyobain kemana? VR arcade. Nah, disitulah tadi Pak Di ada mention, saya bergerak di 2016 sampai 2019 awal, itu di Primetech, kita itu sebenarnya saya mulai dari bikin aksesoris buat VR. Robotik, jadi saya bikin kayak simulator-simulator gitu Bapak Ibu. Jadi bikin simulator balap, simulator sepeda, simulator treadmill gitu ya, untuk aksesoris pelengkap VR. Nah, tapi COVID datang, ya tentu saja bisnis saya juga hancur, kasar ngomongnya. Dan jadinya harus mikir, karena sudah terjun di industrinya, sudah kenal juga, oh kenapa saya punya mimpi lah, kayaknya bisa deh VR itu nggak cuma buat main game, nggak cuma buat ya main lah. Kalau di VR Arcade Warnet dulu tuh warnetnya VR tuh kebanyakan emang buat main game pasti. Saya melihat opportunity, oh di luar sana udah mulai banyak nih yang pakai VR ini untuk use case-nya pembelajaran. Ya udah, saya makanya akhirnya bikin lah sama co-founder saya Prime Skills di tahun 2019 awal. Nah, yang dimana kita mulai integrasi berat dengan standalone VR, kita coba mulai ngenalin, ada loh nih VR yang kasar ngomongnya bisalah dibeli gitu loh, nggak sampai harus jual motor, jual segala macem gitu ya, harganya 60 juta gitu kalau main VR kan,
mesti utang dulu sana sini baru bisa main. Enggak, jadi bisa loh, dan ini bisa banget dipakai buat akselerasi pembelajaran, akselerasi edukasi. Nah, sampailah kita ke tahun 2020-2021 yang udah sama canggihnya, hampir sama canggihnya sama PC, tapi harganya itu 10 jutaan, jadi 1/6-nya ya, tapi udah bisa sama gitu kualitasnya. Oke, saya panjang lebar nih jadinya di sini. Oke, jadi comparison-nya sedikit. Sebenarnya plus minusnya apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomong experience yang paling bagus, tetap aja itu PC based VR. Karena komputasinya itu diletakkan di sisi komputer. Jadi ya komputer itu tentu saja bisa di-upgrade ya. Pasti teman-teman di sini tahu lah, bisa di-upgrade RAM-nya, VGA-nya, dan lain-lain sampai benar-benar bisa smooth gitu. Jadi ada komputer yang 10 jutaan sampai 100 jutaan gitu ya. Kadang-kadang ya bisa sedisparity itu. Jadi experience itu tetap paling bagus memang PC base. Di bawah itu barulah standalone yang Sixdove ini sudah bersaing sama yang seperti Sony PSVR seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada standalone, dan yang paling bawah memang masih smartphone base karena ada limitasi-limitasi, nggak ada controller. Tapi bukan berarti ini alatnya tidak bisa digunakan ya. Tentu bisa. Tapi memang developer-developernya pun berbeda-beda antara smartphone base, standalone, dan PC base itu kita kalau ngomongnya di user experience-nya tuh harus kita pikirin beda-beda. Seperti itu. Oke, terus kenapa sih VR tuh menarik banget dipakai buat edukasi ya, buat learning? Itu karena kalau kita lihat di learning pyramid, orang itu bisa retain pembelajaran yang mereka lakukan itu 75% itu dengan practice by doing. Dan sebelum ada VR, belum ada teknologi yang ngizinin kita bisa langsung praktek. Nah, jadi sebenarnya di awal-awal waktu saya buat ini adalah masalah utama yang kita pengen solve adalah masalah pembelajaran praktek. Yang dimana kalau misalnya universitasnya atau sekolahnya itu tidak mempunyai laboratorium yang proper, kadang-kadang yang kasihan tuh ya anak muridnya pasti. Karena keterbatasan alat praktikum, jadinya mereka nggak bisa melakukan praktek. Nah, jadi bayangin kalau banyak generasi kita karena keterbatasan dari segi laboratoriumnya, jadinya mereka lulus tapi prakteknya paling cuma 1-2 kali gitu loh. Pasti kan susah ya untuk integrasi, apalagi buat si pemberi kerja tuh menerima dia, karena kalau ditanya pengalaman prakteknya gimana, udah pernah bikin apa aja, oh ya cuma 1-2 kali Pak gitu, sisanya mesti belajar lagi gitu ya ujung-ujungnya di company baru itu yang bikin ada sebuah gap antara bayangin industri ini, permintaan industri, dan lulusan-lulusan gitu ya, kita perhatikan gitu, yang jadinya banyak lulusan di Indonesia yang jadinya pengangguran. Bukannya perusahaan nggak mau nerima kan pasti, karena mereka butuh kok. Tapi mereka butuh yang kalau bisa ya saya nggak perlu capek-capek lah ngajarin lagi gitu kasar ngomongnya. Nah, VR ini bisa men-solve di sela itu, di lubang itu ya, yang dimana adanya kebutuhan dari industri untuk punya workers yang bisa masuk langsung kerja lah kasar ngomongnya, tanpa harus diajarin banyak, dan keterbatasan tempat-tempat praktikum yang dirasakan sama education institute seperti itu. Kadang-kadang juga kerja sama perusahaan, magang juga bisa efektif, bisa enggak ya Bapak Ibu ya. Kita ngerasain ya. Kalau nggak dikasih kesempatan gitu, misalnya anak-anaknya di tempat magang tersebut juga pasti sulit gitu untuk mereka bisa berkembang. Nah, VR ini adalah solusinya kalau saya melihatnya. Karena dengan menggunakan VR, misalnya saya lagi belajar tentang elektro. Saya mau tahu nih, karir saya ke depannya kayak gimana sih? Kalau saya kerja di perusahaan A seperti apa, perusahaan B seperti apa. Bayangin segampang tinggal ambil VR headset, saya langsung ada lagi seakan-akan kerja di perusahaan A. Saya ambil VR headset, saya seakan-akan lagi kerja nih di perusahaan B yang ada di luar negeri gitu. Saya bisa lihat, oh cara kerjanya seperti apa, orang-orangnya kayak gimana, menghadapi klien itu seperti apa, sesimpel dengan ambil VR headset itu. Nah, disinilah kita masuk ke dunia yang lagi diusung sama Facebook. Sedikit cerita ya, karena ini kenapa sih now is the right time gitu ya. Never been a better time buat masuk VR selain tahun ini, bahkan saya bilang gitu. Atau ya kalau memang bisa lebih dulu, lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Soalnya pasti semua orang, mayoritas orang tahu lah tentang Facebook. Siapa sih yang nggak tahu Mark Zuckerberg dengan inovasinya Facebook yang akhirnya bisa connecting miliaran orang gitu di dunia ya, di platform dia. Dan dia sekarang Bapak Ibu sedang shifting ke brand, dia rubah namanya dari Facebook jadi Meta. Nah, sekarang kita masuk di zamannya Metaverse.
Metaverse Industry. Jadi kadang-kadang teman-teman nih kalau ngeliat webinar-webinar di luar ngomongin VR, AR, dan lain-lain, biasa sekarang gimmick yang dibicarakan udah Metaverse. Apa sih Metaverse itu? Ya itulah VR. Sebuah dunia digital yang bisa dibuat sedemikian realistisnya sampai kita percaya gitu loh, kita tuh lagi ada di sana. Nah itulah Metaverse. Metaverse yang lagi dibangun Facebook, nanti bayangin Facebook kita kerja atau meeting, bahkan mungkin kita nggak pakai laptop lagi, kita pakai VR headset. Saya nih sama Pak Dwi, sama Bu Esti, sama Pak Khalid, ya kan, sama teman-teman di sini. Oke, kita mau bikin venue-nya di mana ya? Enak kayaknya di pantai deh gitu misalnya ya. Ya udah kita masuk pakai VR, terus nanti kita setting, kita lihat nanti sekeliling kita jadi pantai gitu. Ada ombaknya, kita bisa lihat kan pohon kelapa, santai gitu, bener-bener kayak di Bali gitu bayangin. Dalam waktu seketika. Terus misalnya bosen di pantai, mau diganti nih misalnya meetingnya di mana ya? Di gunung deh sekali-sekali gitu kan. Ganti, tinggal ganti gitu. Atau mau sambil kita keliling-keliling Indonesia yuk gitu, keliling Surabaya gitu kan dari atas bisa gitu. Karena itu ya dunia digital yang dibangun. Nah, jadi inilah yang mereka lagi lakukan untuk bikin orang makin banyak mengadopsi teknologi yang namanya virtual reality ini. Karena ini men-solve lumayan banyak masalah lah. Apalagi sekarang saya yakin udah mulai pada bosan meeting pakai Zoom ya, Google Meet, kita ngelihat video ke video kan, sampai kangen gitu loh, gimana sih rasanya bisa meeting offline gitu ya, ngumpul di kelas gitu ya, di teman-teman univ di sini kan. Mungkin sampai udah lupa kali pengalamannya kayak gimana, atau bahkan ada yang belum pernah ngerasain gitu ya, kelas di kampus tuh kayak gimana gitu sampai sekarang karena COVID ini ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan ada pergantian di dunia meta ini benar-benar the right time lah kita bilangnya. Oke, mungkin sedikit biar nggak bosan ya kita lihat kayak gimana sih VR gaming itu kayak gimana. Ini salah satu yang terkenal. Saya coba ambil namanya Beat Saber. Jadi ini yang saya bilang banyak orang setelah melihat game ini percaya VR itu bisa dipakai nggak ya main game ya, tapi sambil kita olahraga juga. Percaya nggak percaya main ini capek Bapak Ibu. Nah, jadi bayangin ya kita jadi kayak semacam karakter di Star Wars gitu ya, ada lightsaber gitu. Kita bisa main, ini sambil main game kan, game musik, ada musiknya, terus kita sambil sabet-sabet kotak itu, olahraga loh, capek. Bahkan ada yang sampai videonya tuh ya dia main ini sampai dia ya kurus lah ya ngomongnya kasarnya. Tapi kerjanya ya tiap hari main, enak banget ya. Mau kurus gimana ya sambil main VR aja gitu. Ini. Saya mau nih Mas kalau ada. Iya Bu, harus Bu. Ini senam 4.0. Iya. Iya, jadi sambil dengerin lagu ya, bayangin kan bisa sambil dengerin lagu, kita sambil gerak, ya kan sambil main game, gak berasa main tiba-tiba udah setengah jam, udah keringetan, udah basah tuh VR headset, gitu. Oke, ini sedikit gambaran ya. Ini salah satu game yang sangat terkenal, dan teman-teman kalau ada yang penasaran, ini ada lombanya juga, jadi bisa jadi e-sports ya sebenarnya ini. Ke depannya nih, kalau ada yang seriusin di sini, banyak juga yang udah jadi full time main ini aja Bu Esti. Mereka kerjanya bangun, main Beat Saber, dapat uang gitu. Iya, kayak gitu. Oke, ya. Nah, ini ya salah satu contoh aja sih. Ya, VR di bidang yang itu ya, gini. Nah, ini buat mungkin saya nggak tahu Bapak Bu Esti atau Pak Dwi, Pak Khalid ada tahu nih, ini game-game yang terkenal pun udah mulai shifting intinya sih yang saya pengen sampaikan ke VR. Bapak Ibu tahu lah ya mungkin Resident Evil gitu, ini game yang sangat-sangat terkenal bahkan sampai ada filmnya. Ini pun sudah mulai bikin VR mode-nya. Lalu di sini Bapak Ibu ini sedikit cuplikan lagi nih, oh ya ada game juga Grand Theft Auto 5. Ya, mungkin teman-teman yang lagi mute nih langsung, wah ada ya game VR-nya gitu, mungkin mereka lagi begitu kali mikir. Kayak gimana sih? Jadi ya kita main GTA tapi bayangin itu first person dan imersif gitu ya. Jadi bisa dikejar-kejar polisi imersif, ini gak bagus juga sebenarnya. Oke. Terus di sini yang terakhir itu ada game yang cukup legenda, Counter Strike. Latar belakang Counter Strike itu Half-Life. Dia juga bikin versi VR-nya ini kayak gimana. Nah, ini. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat sekilas itu bisa lihat ya itu kayak jarinya gitu, bisa transportasi ke dunia digital, bisa masuk. Nah, ini. Jadi dia bisa interaksi terhadap konten-kontennya nih Bapak Ibu seperti ini.
Nah ini game ya, by the way, ini game. Ya, jadi pengembangannya ini sangat menarik sekali. Kalau yang Bapak Ibu lihat sekarang ini kontrolernya dia masih pakai controller standar, tapi ada orang-orang karena saya latar belakang IoT ya, Pak Bu. Jadi mereka sampai bikin gloves VR gitu ya. Jadi mereka bikin sarung tangan yang bisa tracking kayak jari-jarinya. Makanya tadi jarinya bisa telunjuknya bisa digerakin, jari tengahnya, jari kelingking dan lain-lain. Ada yang sampai seniat itu. Nah ini juga ada konten yang menarik di Half-Life ini, nanti mungkin saya bisa share kalau ada kesempatan. Ada guru matematika, Bu Esti, Pak Koli, guru matematika di luar ngajar pakai game ini. Karena di game ini ada satu bagian yang kita ada kayak papan tulis dan dikasih spidol gitu ya. Dia ngajar pakai game ini. Nanti kalau saya ketemu videonya saya share deh. Jadi saking ini ya se-imersif itu ya, se-imersif itu saya bisa interaksi dengan berbagai macam benda yang ada di situ. Tapi kalau game ini ya mungkin awalnya sedikit menipu, tapi intinya ini tembak-tembakan, Bro. Game tembak-tembakan. Nah ini lihat ya dia bisa interaksi sama kontennya, nah itu bisa pakai range itu. Jadi bayangin ini kan game. Nah makanya dari game-game kayak gini langsung kebayang ini kalau dipakai buat pembelajaran mekanik, pembelajaran elektrik, ini menyediakan sebuah platform yang aman, bisa diulang berkali-kali tanpa takut ngerusakin barangnya. Ini bayangin kalau ini adalah simulasi dunia nyata, bikin barang ini mungkin ratusan juta gitu ya. Bikin barang-barang ini ya kan. Tapi kalau di dunia digital ya bisa diulang berulang kali, bisa dirusakin berulang kali nggak apa-apa sambil mereka nyoba. Jadi bikin juga generasi yang nggak takut gagal gitu sebenarnya dari main VR ini. Oke, mungkin kalau gamenya cukup dulu. Terima kasih kan nonton. Oke, nah jadi ini data yang menarik. Jadi setelah di-testing ke berapa puluh perusahaan di luar, tentu saja. Ini data dari PwC, Bapak Ibu. Jadi yang menarik adalah setelah mereka testing, mengganti pembelajaran mereka menjadi menggunakan VR, ternyata generasi-generasi lulusan VR ini terbukti lebih pede, lebih nyaman gitu, mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dunia kerja nyata. Ini juga terjadi di salah satu klien kita, perbankan, di mana setelah mereka selesai pakai VR, mereka tuh masih ingat gitu SOP-SOP dibanding e-learning. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama pasti di sini semua udah ngelewatin e-learning. Yang jadi masalah adalah ketika saya mau belajar melalui media komputer, melalui media TV, pasti ada distraction. Mau itu HP tiba-tiba geter lah, tiba-tiba dipanggil lah sama istri, sama orang tua gitu kan, buat anak kuliah gitu kan, suruh makan lah, disuruh beresin ini itu segala macam, ada aja distraction ya kan. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak bisa fokus gitu ya. Tapi sedangkan kalau di VR, karena ketika kita pakai headsetnya itu setertutup itu, setertipu itu kita ada di dunia digital ya, dunia lain dunia digital ini jadinya kita fokus dan emang dari sebelum waktu pakai VR headset kita sudah menyediakan waktu 20 sampai 30 menit buat belajar. Itu udah pasti nggak bisa diganggu. Ya karena udah pakai VR, nggak mungkin sambil main VR sambil angkat HP gitu, nggak tahu HP-nya ada di mana. Nanti malah ngambil apa kan nggak ketahuan. Seperti itu. Nah jadi apa yang terjadi dan karena latihannya juga simulasi seperti tadi kita lihat di game yang Half-Life tadi ya Bapak Ibu ya, bisa simulasi benerin mesin, bisa simulasi berhadapan dengan orang. Jadi mereka tuh udah nggak takut lagi ketika terjun di dunia nyata ya seperti itu juga kok, nggak ada bedanya gitu. Yang kadang-kadang jadi masalah kan ketika misal baru masuk kerja, nanti kayak gimana sih ketika saya beneran kerja gitu kan, nggak kebayang. Begitu kerja, oh ya udah ujung-ujungnya ya harus onboarding 2-3 bulan, dan bahkan lebih dari 3 bulan gitu di beberapa perusahaan. Nah tapi kalau pakai VR, ya udah dia memang udah ngerasain, oh nanti saya kerjanya jadi electrical engineer. Ya udah ini loh yang bakal dikerjain, ini loh SOP-nya. Dan di situ juga langsung diukur, kalau salah gimana, kalau benar gimana. Nah jadi mereka lebih pede, karena mereka sudah tahu ya, sudah pernah lihat nanti tempat kerjanya kayak gimana, bahaya-bahayanya apa. Lalu yang menarik datanya adalah 4 kali lebih cepat daripada classroom training. Kenapa? Soalnya masalah classroom training itu adalah nggak semua murid bisa mengikuti kecepatan murid-murid lainnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi
karena keterbatasan ya gurunya kan satu, lawannya ada 30 bahkan lebih gitu ya, Pak ya. Mungkin di sini nih teman-teman dosen di sini mungkin ada yang bahkan ratusan gitu ya muridnya sekali ngajar gitu ya. Gimana bisa make sure tiap anak itu bisa ngikutin? Susah pasti tanpa ada bantuan tools ya. Nah, kalau pakai VR itu bayangannya seperti dosen itu ada buat setiap murid-muridnya. Karena knowledge dari dosen ditransformasikan ke sebuah software virtual reality yang bisa dipakai sama murid-muridnya. Jadi murid itu berasa kayak benar-benar diperhatikan ya, cara ngomongnya. Karena mereka ya langsung dapat feedback. Misalnya saya kasih contoh, salah satu modul yang kita pernah buat itu untuk customer service. Jadi ya udah dia pakai headset VR-nya, dia langsung ketemu sama klien nasabah yang sangat rese ya. Kita sengaja buat ini kliennya nyebelin lah. Masuk-masuk langsung ngomel-ngomel, marah-marah, komplain aja kerjaannya gitu ya. Yang terjadi ketika mereka udah lulus dari modulnya, kerja dunia nyata, kok nggak segalak itu ya? Kok nggak semenyeramkan itu ya gitu loh. Jadi udah apa ya? Udah dikasih mental gitu kalau anak-anak zaman sekarang gitu bilangnya. Udah kena mental duluan waktu main VR-nya. Begitu begitu terjun ke dunia nyata, oh nggak separah itu gitu. Dan itu juga bisa jadi salah satu proses seleksi. Jadi tadi fokus saya sudah bahas, lebih cepat juga sudah, karena memang langsung simulasi dibandingkan kita teori, terus nanti kadang-kadang ada aja yang nanya kan, ini dipakai di mana sih Pak, kalkulus gitu kan misalnya kan. Ini rumus-rumus ini saya pakai di mana gitu. Saya cuma belajar tapi nggak tahu, nggak kepake gitu misalnya. Tapi kita bisa langsung misalnya untuk pembelajaran kalkulus, fisika seperti itu, ya kita langsung kasih kasih real case-nya ketika rumus itu terpakai. Misalnya dihitung crane atau dihitung untuk membuat mesin dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah emotionally connected. Jadi ada kalanya VR itu disebut sebagai empathy machine. Kenapa? Soalnya baru dengan teknologi virtual reality inilah kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang tuh kita mau dimengerti gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa ngelihat sih dari sudut pandang saya gitu kan. Ya kan? Jadi karena ya belum ada, gimana kita bisa lihat? Kadang-kadang nggak relate aja. Tapi kalau pakai VR, ya kita benar-benar jadi orang tersebut. Kita benar-benar jadi si pekerja tersebut gitu. Makanya kenapa ketika kita pakai konten VR, kita benar-benar ya karena presence-nya berada di sana, kita sudah tertipu yang tadinya di rumah sekarang ada di Bali atau di mana atau jadi customer service tadi, ya kita lebih empathize lah dengan pekerjaan tersebut. Kita benar-benar bisa ngerasain apa yang si orang itu rasain. Oke, jadi ya saya kasih lihat aja beberapa ya, mungkin penggunaan VR di berbagai industri. Ini misalnya di hospitality. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat game, ini kalau yang ini penggunaan VR di perhotelan, di Hilton. Ya, jadi seperti ini ya kurang lebih kita pakai VR, kita langsung jadi front desk. Kita langsung ketemu sama kliennya. Kliennya nanti kasih kartu, mesti diambil pakai tangan kiri atau tangan kanan. Itu aja matters gitu loh sebenarnya gitu. Kadang-kadang kan ada aja orang yang ngelihat bahwa oh nggak sopan kalau ngambil pakai tangan kiri. Ya yang seperti itu kita bisa ukur dan kita bisa lihat. Oke, ini pemanfaatan VR di perhotelan. Oke, terus saya lanjutkan. Ada juga VR, tadi saya ngomongin soal soft skill, soal engineering, tapi sangat terpakai lagi di mana lagi, di healthcare. Nah, ini salah satu contoh di healthcare. Ini salah satu portofolio kita juga, kita ada buat pelatihan VR untuk nurse, untuk perawat melakukan infus. Nah, ini kita buat karena ada permasalahan besar di dunia keperawatan, yaitu biaya untuk mereka melakukan pelatihan itu nggak sedikit gitu. Tiap kali mereka praktikum, mereka pasti ngeluarin biaya, misalnya ya buat jarum suntiknya, buat ada manekinnya, dan itu nggak ada yang murah gitu kalau kita udah ngomongin healthcare. Jadi dengan ada VR ini mereka sangat terbantu untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, nah ini misalnya safety training untuk orang-orang yang bekerja di tambang, yang dimana safety ini sangat penting ya karena perbedaan mengerti dan tidak itu bisa menyelamatkan nyawa. Nah ini misalnya kalau ada kebakaran, gimana cara madaminnya,
Terus SOP ketika kita bekerja di tambang yang di bawah tanah, tunnel, seperti apa. Oke, dan mungkin bahkan yang sampai nggak kebayang ya, pemanfaatan VR di industri fashion. Nah, kadang-kadang kalau di industri fashion itu cuma yang jadi masalah besar adalah kreativitas gitu. Kita bisa ngebayangin nggak sih nanti kalau desain baju seperti ini, jadinya kayak gimana. Nah, ini kita sempat diminta tolong waktu itu sama sekolah fashion untuk bantu bikin kayak semacam fashion show, tapi virtual. Bisa dilihat secara virtual reality. Supaya teman-teman yang aspire menjadi fashion designer ke depan bisa lihat, oh nanti kayak gimana sih fashion show, gimana sih tren baju di luar itu seperti apa, tapi lebih immerse dibanding medianya dan seakan-akan seperti ada di sana. Oke, cukup banyak sebenarnya porto-porto kita yang udah pernah kita buat. Kita pernah bikin VR buat laboratory, buat public speaking, games. Kita juga sempat kerja sama-sama PBNU dulu untuk buat VR untuk belajar dakwah, berhubungan sama public speaking. Terus kita juga ada nurse training, sales training, arsitektur, untuk company virtual tour ini yang kerja sama-sama perusahaan luar. Terus kita juga, nah ini augmented reality tapi another topic, mungkin nggak sekarang. Kayak klien-klien kita juga sudah ada beberapa dari multinational company seperti CMB Niaga, UMG sendiri, Pertamina, Mitsubishi, ya dan kerjasama dengan beberapa universitas. Oke, beberapa achievement yang kita pernah dapatkan selama menjalankan ini, kita sempat mewakili Indonesia di acara China SME Belt and Road Events di Weihai. Sebagai perwakilan untuk menunjukkan bahwa ya Indonesia juga bisa loh bikin VR, dan menariknya waktu di sana pun ini sesuatu yang baru ya buat mereka ya, penggunaan VR untuk edukasi. Jadi interestnya tinggi sekali dan opportunity-nya itu memang nggak cuma di Indonesia, malah di luar gitu, adalah market yang sangat besar untuk teknologi ini. Dan dari segi VR headsetnya sendiri, karena mungkin teman-teman di sini bisa buka Tokopedia sebentar dan mencari, ada VR headsetnya, tapi saya kasih warning sedikit, belum ada yang official distributor ya, yang ada di Tokopedia itu untuk VR headset. Karena memang untuk jadi official distributor itu syaratnya banyak dari merekanya, dan syukurnya ya kami di PM Skills adalah salah satu yang berhasil mendapatkan license untuk jadi official partner oleh Pico. Nah, Pico ini dimiliki sama ByteDance, TikTok buat teman-teman nih, pasti tahu lah TikTok. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya share. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Dwi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas William. Menarik sekali ini ya, dari yang disampaikan oleh Mas William dari awal sampai akhir, mulai ditunjukkan bagaimana pengertian VR, perkembangan teknologinya, sampai aplikasinya baik di game ataupun di bidang pendidikan. Pendidikan pun cabangnya juga cukup banyak ya, artinya mulai dari yang sifatnya teoritis maupun yang praktis ya. Saya kebayang mungkin kalau ada yang pernah nonton Player One itu ya, Ready Player One, nah mungkin meta arahnya ke sana gitu ya. Bisa untuk main, bisa untuk meeting ataupun yang lainnya ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Mungkin saya ke chat dulu aja ya, atau ini Bu Hesti atau Pak Farid, saya beri kesempatan istimewa dulu kalau mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Nggak apa-apa Pak Dwi, monggo langsung aja. Oke, langsung ya. Takutnya numpuk nanti ya. Iya. Oke. Baik, ini saya ke pertanyaan pertama dulu yang masuk, ya, yang di kolom chat. Ini dari Fauzan Arif, D4TRM. Ingin bertanya, Mas William, bagaimana cara mengatasi motion sickness saat menggunakan VR? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ruangnya sempit, cara kita bergerak di VR? Nah, ini ada dua pertanyaan. Bisa langsung dijawab mungkin Mas William. Silahkan. Baik. Ya, terima kasih Pak Dwi, dan terima kasih untuk yang bertanya. Mungkin saya jawab dulu ya, masalah motion sickness. Ya, ini pasti udah pernah nyobain VR nih, mungkin, atau kurang lebih pernah dapat cerita-cerita ya dari teman-teman yang mungkin begitu main VR terus muntah atau kayak gimana. Jadi cara mengatasinya itu sendiri sebenarnya ada beragam. Pertama-tama, tapi kita mesti pertanyaannya adalah, kenapa sih kita pusing ketika menggunakan VR? Itu dulu pertanyaannya. Itu ternyata setelah saya sendiri pelajari, saya baca beberapa riset di luar, itu ternyata karena ada perbedaan antara realita yang kita harapkan dengan realita yang disodorkan oleh pembuat virtual reality kontennya. Misal, ketika kita main VR, temanya mungkin orangnya berlari gitu ya. Kita duduk, tapi kita main VR ngelihat orang lagi lari-lari di pegunungan mana gitu misalnya.
Nah, kita karena saking tertipu, sangat tertipu dengan si konten virtual itu, kita benar-benar berasa kayak kita lagi lari. Tapi masalahnya, kita lari nggak? Enggak, kita duduk di tempat, kita diem. Jadi yang jadi masalah adalah uh, otak kita kan merasa kita lagi lari, tapi kok badannya diem aja ya. Nah itu yang ujung-ujungnya bikin kayak disparity buat orang-orang yang belum bisa memisahkan gitu ya. Ini cuma konten gitu loh. Ini cuma adalah dunia digital gitu. Itu bakal pusing banget karena mereka nggak biasa gitu ya. Nah terus mengatasinya gimana? Sebenarnya tergantung dari developernya dan apa yang mereka pengen sampaikan. Karena untuk beberapa orang ada yang main VR mau berjam-jam itu pusing sedikit pun enggak. Jadi balik lagi ketika kita buat konten, kita mesti tahu usernya siapa, target marketnya siapa. Nah, sekarang gimana caranya? Sebenarnya kalau teman-teman nyobain ya yang VR yang proper, itu sebenarnya nggak bikin pusing harusnya. Karena kontennya sudah didesain sedemikian rupa supaya nggak jadi motion sickness itu. Jadi kontennya seperti apa? Jadi kontennya misalnya kayak tadi kita lihat ada beberapa game kayak Beat Saber gitu ya. Ketika kita cuma duduk berdiri, diam, nggak gerak seperti itu, dan kita memang begitu kita gerak, dunia digitalnya gerak gitu ya. Itu nggak bikin pusing. Tapi bayangin ya, tadi kita lagi main Beat Saber yang tadi, tapi begitu kita gerak ke bawah gitu tangannya, nge-lag gitu. Nggak pernah kan di dunia nyata tangan kita nge-lag ya. Ya kan? Masa otak kita udah nyuruh dia ke sana terus dianya baru sedetik kemudian baru ke sana tiba-tiba. Nah, itu yang bikin pusing. Kalau kram bisa nge-lag, Mas. Iya, iya betul. betul. Kecuali kram kalau gitu. Apalagi kalau stroke. Itu beda lagi ceritanya, Bu. Ya, kalau itu pusing banget, Bu, kalau sampai stroke. Iya, tapi balik lagi itu bisa di-solve dari segi UI UX-nya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, itu bisa pelajaran UI UX-nya VR itu beda banget ya. Dari bikin game biasa, itu nggak bisa disamain. Jadi banyak cara, misalnya kayak kalau kita mau bikin kontennya lari, kita bisa kerucutin vision-nya. Ketika dia bergerak, vision-nya itu nggak 360, tapi cuma kayak bola di depan. Nah, kalau saya cerita sekarang, teknisnya panjang lah ya, saya nggak cerita sekarang. Tapi teman yang penasaran bisa cari tuh beberapa konten VR yang lagi lari, biasa dia kerucutin, biasa dia akal-akalin lah. Sebenarnya seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, lalu bagaimana kalau di ruangan sempit kita bisa bergerak menggunakan VR? Oke, ini juga bagus. Sebenarnya untuk VR, dari pertama beli headsetnya juga dikasih tahu, propernya itu kita punya ruangan 2x2 minimal. Atau 3x2. Kenapa? Soalnya ketika kita main VR, kita ingat kita nggak bisa melihat sekitar kita, teman-teman. Jadi jangan sampai ya udah beli VR, ruangannya nggak cukup, kehajar monitor TV, kehajar monitor komputer, ujung-ujungnya beli VR berapa juta, komputer rusak gitu ya. Apa ngehajar orang tua lagi lewat gitu ya, malah dibanting tuh VR. Jangan sampai. jadi kalau ruangannya sempit, ya saya nggak rekomen sih sebenarnya. Untuk main VR memang harus nyari tempat yang lumayan luas. Tapi gimana secara developer misalnya ya, kita tetap mau bikin VR konten, itu biasanya kita akalin dengan pakai tombol yang ada di controllernya. Jadi tombol di controller itu bergerak sebagai joypad. Seperti mungkin saya balik sedikit beberapa slide. Kalau teman-teman ingat yang tadi game yang saya kasih lihat, yang si Half-Life ya. Itu sebenarnya geraknya itu nggak kayak kita pakai kaki, kita gerak kemana-mana, walaupun bisa dalam sampai titik tertentu. Tapi geraknya itu kita pakai joypad, terus kita gerakin, nah itu kan dia bisa gerak dikit-dikit ya. Itu sebenarnya kita lagi pencet tombol itu, supaya kita gerak seperti itu. Jadi balik lagi ke UI UX. Oke, itu Pak Dwi dari saya. Ya, terima kasih William. Menarik sekali ya, tadi yang terutama ruang sempit. Jangan-jangan memang ada VR yang dibuat sengaja untuk ruangan sempit. Mungkin untuk apa itu ngetes kepanikan atau apa gitu. Betul. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Oke, kita geser ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Fitra Tama Alvarezi dari D4RM. Ingin bertanya ya, untuk pembuatan konten dalam VR menggunakan software atau aplikasi seperti apa? Oke. Silakan Mas. Ya, oke baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang mau nih menggeluti VR, ada beberapa, tapi dua yang paling terkenal itu adalah, mungkin bisa sambil dicatat, Unity atau Unreal Engine namanya. Dua engine ini adalah dua engine yang paling update, yang paling dipakai di internasional lah.
yang dimana kalau teman-teman bisa menguasai dua engine ini, sebenarnya pekerjaan outsource tuh banyak banget tuh yang saya bilang karena memang lagi tinggi ya. Jadi Unity atau Unreal Engine masing-masing punya plus minusnya. Nah itu kalau saya bahas di sini kayak nggak cukup waktunya. Jadi lain kali. Tapi basically Unity itu biasa lebih diminati programmer, kalau Unreal Engine lebih diminati sama orang yang visual. Itu kenapa seperti itu? Karena kalau Unreal Engine itu lebih visual codingnya, dan mereka lebih utamain, memang developernya lebih utamain di segi pencahayaan, segi rendering. Kalau Unity itu lebih membebaskan si programmer untuk ulik semuanya. Kita bisa atur resources memorinya, kita bisa atur seberapa cepat dia loading dan lain-lain. Kalau Unity itu lebih seperti itu. Jadi lebih ramah lah. Lebih programmer yang suka ngulik-ngulik lebih suka Unity biasanya. Seperti itu sih. Thank you. Oke, makasih Mas William. Kalau sempat saya lihat pagi tadi itu ini ya, Unity kerjasama sama Weta Digital itu ya, yang biasa produksi untuk apa itu visual effect untuk filmannya seperti Lord of the Ring dan lain-lain ya. Ya, jadi betul, kayaknya Pak. Bakalan menarik ini Unity begitu bersama dengan Weta Digital. Aset-asetnya bakalan lebih ini ya. Betul, kalau kita Lebih ngobrol ke keren arah lagi. sana, wah keren banget Pak. Karena memang Unity sendiri dan Unreal sendiri udah banyak dipakai buat bikin film. Beberapa film yang mungkin kita lihat di layar lebar, mungkin malah pakai engine game ini. Jadi nggak dibuat untuk game, tapi ternyata bisa dipakai buat film, buat dokumenter, untuk nggak ada project VR yang menarik banget buat saya itu adalah untuk dari foto Pak Dwi, Bu Hesti, Pak Walid. Dia dari foto zaman dahulu nih, foto zaman melampau, direkayasa digital sampai itu bentuknya 3D-nya terjadi, terus di coloring, di texturing, di shader gitu, sampai benar-benar itu misalnya kita mau balik lagi ke 1945. Dari foto Pak, dari foto, kumpulan foto, dia recreate, jadi seakan-akan kita bisa balik ke masa itu. Kita bisa lihat kondisi Indonesia zaman itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, budayanya kayak gimana, itu gila banget sih buat saya. Wah keren, topik TA tuh. Iya, itu anu ya. Mantap Mas. Mesin waktu berarti sudah ketemu ya solusinya. Bener. Itu kayak filmnya si siapa sih tahun berapa sih itu ya, Back to the Future ya, inget nggak sih? Oh itu lama sekali itu ya. Iya, Michael J. Fox ya. Michael J. Fox. Tuh Pak Dwi aja ngerti. Ya itulah yang bikin saya memang passionate banget ya di industri ini ya. Possibility-nya tuh imajinasi kita Bu. Benar. Jadi memang ini ya, kita semacam jadi playguide ibaratnya gitu ya, mau create seperti apa, terserah kita. Itu yang kadang-kadang dirasakan programmer jago kayaknya Pak. Dia bisa bikin apa aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaannya lumayan banyak ya Mas ya. Pak Mas William mau minum dulu? Enggak apa-apa Pak, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Makin semangat nih. Ini agak mirip sih pertanyaannya dengan yang tadi ya. Jadi dari Raihan Latif Jamaluddin dari MMB, apa saja efek samping penggunaan VR dan bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Oke, baik. Ya, thank you. Jadi untuk efek samping, ini pertanyaan sangat menarik, malah mungkin bisa jadi topik tesis lama. karena secara teknologinya sendiri ini masih baru. Jadi kalau misalnya ngelihat VR headset, ada rekomendasi itu sebenarnya yang boleh main itu anak di atas 13 tahun. Minimal 13 tahun. Ya. Tapi ya seperti kita tahu peraturan lebih sering dilanggar. Kalau orang luar itu dan kalau orang luar itu kasih aja anak-anaknya buat main. Dan untuk anak-anak yang menariknya Bapak Ibu, gak ada pusingnya sama sekali. Saya pernah exhibition, anak kecil Bu main dari saya buka sampai hampir tutup, ini nggak pusing sama sekali. Saya aja bingung, saya aja pusing ngeliat dia ya. Ini anak main kontennya tuh yang jungkir balik lah, jatuh dari ketinggian ini itu segala macam. Kok nggak pusing-pusing ini anaknya. Nah jadi itu yang menarik. Tapi buat orang dewasa pakai konten yang seperti itu aja 5 menit 10 menit itu udah pusing. Gitu. Itu bisa beda banget. Nah jadi kalau ditanya efek sampingnya, ini sebenarnya pertanyaan kita bareng-bareng yang harus kita ulik bareng-bareng. Tapi yang teridentify udah pasti motion sickness, pusing. Terus ya sebenarnya penggunaan VR itu saya pribadi ngerekomen itu maksimal 30 menit sih buat yang pengguna baru ya untuk awal-awal, karena kita kayak setertipu itu kan ya, kayak kita masuk ke realita baru itu heavy sebenarnya. Gak cuma di mata kita tapi di otak ya.
di mental kita. Makanya kalau kita bikin VR buat edukasi, biasa kita bikin itu satu modul itu 15 menit maksimal. Ya. Itu golden rules-nya sih buat kita. 15 menit maksimal. Karena itu se-heavy itu ya buat diterima kadang-kadang. Kayak kita tiba-tiba jadi customer service, jadi front office. Oke, terus untuk minimalisir hal-hal tersebut, itu yang saya mention tadi di pertanyaan yang lalu, itu dari UI UX VR, itu ada penjurusannya sendiri. Banyak cara yang kita bisa lakukan, tapi kebanyakan itu memang comes down to UI UX desainnya sih. Apakah kita mau bikin konten yang banyak geraknya, banyak lari-larinya, berarti kita mesti bikin user lebih banyak ikut juga aktivitas gerak badannya. Jangan sampai kita pengen bikin user kayak tadi senam-senam, tapi dia cuma diem doang, nonton, pusing pasti. Gitu ya. Atau kita ya, tapi kebanyakan konten VR yang cuma diem di tempat itu nggak bikin pusing sih sebenarnya. Oke, mungkin itu. Ya, jadi memang harus sinkron ya antara yang dilihat dengan yang Betul. juga ini. Nggak berasa kayak keram-keram semuanya. Takutnya desain VR-nya sudah keren ya, apa itu arti misalnya tadi kayak berlari, berjalan, si pemainnya malah diem. Oh iya. Artinya tidak sepenuhnya tidak bisa disalahkan ya. Betul Pak, betul. Saya mau nambahin satu hal. Ini kadang-kadang kayak sesuatu yang mungkin orang pikir obvious, tapi sering terjadi yang bikin pusing adalah mereka ketika main VR, mereka nggak pasin di matanya. Yang terjadi apa? Mereka pikir, oh emang harusnya kayak gini kali yang ngeblur kayak gini, dipaksa main tuh. Okay. Dia nggak nge-adjust gitu ya ketika main VR. Jadi walaupun ngeblur atau dia pakai kacamata kan, ketika main VR, apalagi sekarang pakai masker gitu ya, nguap gitu ya ke kacamatanya gitu. Tapi dipaksa main, ya itu hal simple sih, tapi itu yang bisa mempengaruhi experience. Oke. Nah, ini masih ada lagi ya, saya lanjutkan ya. Ini kita maksimal sampai pukul 11 ya. Oke. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya juga. Oh, baik. Wah, sampai ke WA luar biasa. Di sini aja banyak, Pak. Iya, makanya. Sudah saya urutkan berdasarkan waktunya. Ya. Oke, ini ada lanjutan dari Dwi Mulyo. Ini D4RM. Danar dulu kayaknya ya, Pak ya? Oh, beda ya? Sudah ya? Oh iya, benar. Oh ya, Danar belum. Maaf. Oke. Ya. Oke, Danar belum. Danar Tirta Kusuma, Danar Ikram dari TRM. Apakah teknologi virtual reality ini terjamin aman untuk digunakan atau ini memungkinkan untuk disalahgunakan? Nah, ini pertanyaan menarik juga, Mas Willy. Siap. Ini tergantung konteks nih, disalahgunakannya gimana sebenarnya. Tapi oke, baik. Mungkin terjamin aman ya. Jadi tenang aja untuk Danar ya. Ada orang-orang gila di luar sana yang nge-push to the limit teknologi ini. Saya agak lupa, jadi ada satu orang gila. Saya bisa bilang dia gila, Bapak Ibu. Kenapa? Dia kalau nggak salah seminggu dia pakai VR headset sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Seminggu. Dia cuma copot mungkin, bahkan kayaknya kalau nggak salah dia ke WC, kencing segala macam dibantuin deh kalau nggak salah. Jadi dia seminggu full pakai VR dan dia masih hidup kok sampai sekarang. Jadi kalau mungkin ya, kalau suppliernya yang tulis ini aman, ya mungkin kita percaya nggak percaya. Tapi ini orang live stream, ada videonya, kita bisa tonton gitu ya. Ini orang 7x24 jam hidup berdampingan sama VR, dia nggak mati. Gitu ya. Jadi kalau amannya maksudnya ini bikin kita mati atau enggak teman-teman. Tenang. Teknologi ini nggak bikin kita jadi halu gitu ya. Nggak. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal adiktif atau enggak, itu pertanyaan filosofi sebenarnya mungkin ya. Karena ya kita ngomong laptop, HP, kita candu nggak sih dengan dua device itu, ya kan? Tapi kalau digunakan ke hal yang positif, ya tergantung orangnya sih balik lagi. Mungkin itu ya. Iya, aman itu pun juga sebenarnya kalau dijabarkan juga luas ya. Apakah aman betul, Pak, fisik, betul. mental, atau... Betul, tapi yang pasti nggak mati, Pak. Oke, ini saya lanjut ke Dwi Mulyo dari D4RM. Ya. Sekarang kan sedang gencar-gencarnya proyek Metaverse. Apakah untuk kedepannya dunia nyata akan beralih ke VR semuanya, Mas? Oke, wah thank you. Ini sangat bagus nih, karena memang kita ngomongin soal Metaverse ya. Jadi apakah kita akan jadi, kalau buat teman-teman yang nonton Ready Player One, apakah dunia bakal jadi kayak Oasis? Saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak, karena ketika orang udah di VR tuh ada semuanya, dan nggak melihat, mesti berkendara di jalan macet-macetan itu penting, bisa aja. Tapi di dunia nyata tentu saja kan opininya clash ya, nggak akan ngikutin satu arah doang gitu loh. Kalau di dunia film sih iya,
semuanya setuju, ya udah jalan nggak penting lah, udah bikin aja semua perumahan kan, jalanan, tol gitu dibikin rumah di sana semua, sampai kita nggak bisa gerak gitu ya kalau di Ready Player One kan. Makanya semua orang ujung-ujungnya ya harus pakai VR untuk kemana-mana. Tapi kenyataannya sih di metaverse sendiri ini masih jadi konflik hangat. Kalau sekarang sih ngelihat trennya kayaknya nggak akan semuanya beralih ke VR, tenang aja. Ini bukan kayak distopia yang bikin kita ngeri gitu ya melihatnya. Tapi ini adalah teknologi yang harusnya membantu hidup kita. Nah, itu yang saya mention sih tadi. Bahkan saya sendiri aja pribadi, konsumsi saya di VR itu tiap hari mungkin yang baru 30 menit sampai 1 jam lah maksimal. Tiap hari. Nggak sampai saya, walaupun ya saya benar-benar terjun ke industri ini, udah sampai kayak 7 jam, 8 jam di sana, ya enggak. Tetap itu nggak bisa menggantikan dunia nyata sih. Tapi ini helpful banget. Misalnya ketika kita mau kolaborasi, misalnya bayangin ya tadi kita lagi ada satu project menarik di Jerman kalau nggak salah, pembuat otomotif itu udah mulai pakai VR buat collaboration tools. Kenapa? Dan bahkan sebelum pandemi ya, Kenapa mereka sudah melihat ke arah sana? Soalnya sejauh ini mereka kalau meeting offline, mereka tuh ribet kalau mau ngelihat 3D-nya segala macam tuh kadang-kadang susah ya ngebayangin cuma dari media 2 dimensi, yaitu laptop kita, ya kan, monitor kita gitu. Itu susah, proyektor dan sebagainya. Tapi kalau di VR kita bisa melihat misalnya desain mobil secara 3D. Mau dilihat sampingnya, bawahnya, atasnya, kiri kanannya. Terus misalnya, ini warnanya kurang bagus deh. Mau ganti warnanya, instan. Tinggal ganti warna. Mau penyokin dikit gitu kan mobilnya gitu, ini agak masuk sedikit, gimana nanti simulasinya? Ya udah dipenyokin dikit aja gitu di dunia virtualnya. Jadi ketika itu bisa seperti itu, ini bisa sangat mengakselerasi teknologi. Semua beralih ke VR bisa jadi, karena ini adalah teknologi yang bisa dibilang akan menggantikan smartphone. Nanti ke depannya bayangan saya pribadi, saya melihatnya kayak gini. Ke depannya mungkin kita bakal semua pakai smart glasses, semacam smart glasses atau contact lens yang smart gitu ya. Pengembangan teknologi sih kayaknya ke arah sana. Nah, di mana kacamata itu kita bisa on-off-in metaverse-nya. Jadi kalau kita lagi pengen masuk metaverse, kita tinggal pencet tombol on, lalu kita bisa tiba-tiba langsung masuk ke workspace digital kita. Nanti jangan heran nanti kalau ada arsitek digital gitu ya buat ngedesain rumah virtual yang cakep, dan orang mau bayar gitu ratusan juta buat dibikinin 3D virtual rumah yang bagus gitu ya. Jualan aset digital berarti. Betul, Pak. Betul. Jangan heran nanti orang-orang mau kayak sekarang aja kan kayak kita ngomong NFT gitu ya, itu kan jualan gambar gitu ya. Tapi bisa gitu. Tapi iya, jadi jangan heran kalau ketika itu terjadi, karena memang arahnya ke sana sih. Banyak teknologi ngarah ke sana karena memang itu bikin everything simpler. Tapi tujuannya, balik lagi ke tujuannya kan. Tujuannya itu adalah untuk akselerasi teknologi dan ujung-ujungnya ya semua orang bisa, kasar ngomongnya, bahagia ya ketika teknologi itu maju, misalnya ketemu sebuah teknologi yang bikin air laut ya, bisa bantu jadi air tawar buat orang-orang di pesisir pantai misalnya, ya kan? Ya, jadi pengembangan teknologi ini ya selama digunakan ke arah yang benar sih sebenarnya bagus banget gitu sih. Tapi ya asal jangan ke arah distopia gitulah ya. Sampai tiba-tiba nggak ada lagi orang mau jalan-jalan ketemu. Enggak sih, ujung-ujungnya orang bakal ya kayak pandemi ini aja. Kita pikir kita udah siap pindah ke digital, tapi kan enggak. Ujung-ujungnya kita tetap ke mall kan sekarang. Rame malah ketika dibuka lagi. Tetap jalan-jalan. Enggak kok. Enggak bakal sampai ke situ sih, saya lihat. Oke. Kita lanjut Mas ya. Masih strong kan ya? Masih, Pak. Tenang aja. Ini pertanyaannya dari Ardian Firmansyah ya, di 3MMP. Apa sederhananya perbedaan trade-off sama dengan six-off pada VR? Ini bacanya trade-off. Betul, trade-off, Pak. Betul. Trade-off, six-off ya. Ya, thank you. Ini berarti sangat perhatian ya anaknya nih. Oke, betul. Yang bikin beda itu kalau saya mau bikin super simple itu sebenarnya jumlah controller. Kalau headset yang ada 1 controller, itu kita sebutnya trade-off. Kalau headsetnya itu punya 2 controller, itu kita sebut six-off. Tapi apa yang bikin beda? Kalau trade-off itu tangan kita, ini teman-teman bisa ngelihat tangan saya. Oke, kebetulan saya nggak ada headsetnya soalnya. Kalau trade-off, saya misalnya majuin ke depan gini, ke dekat kamera, itu nggak kedetek. Dia tuh cuma bisa ngedetect orientasi, kayak HP ya. Kayak HP. HP itu kan cuma ada gironya ya. Ada gyronya yang dia bisa ngelihat kita tuh lagi miring ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yaw, pitch, roll. Nah, itu trade-off. Nah, jadi kontennya itu nggak bisa misalnya
Saya lagi, misalnya tadi saya jadi customer service, saya mau ngambil kertas di depan saya, itu nggak bisa saya ambil pakai tangan saya sendiri, nggak bisa. Karena dia nggak mendetek position. Dia nggak detect position kita secara XYZ, kalau teknisnya gitu. Jadi kita cuma bisa kayak punya laser pointer lah. Kalau tahu kan laser pointer yang biasa dipakai, jadi kita cuma punya itu, punya laser buat interaksi sama semua kontennya. Makanya headset Redoff ini biasa dipakai buat konten-konten film. Kalau Six Dove itu ya simpelnya yang tadi saya kasih lihat nih. Yang tadi orang main Beat Saber ini pakai headset Six Dove. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya orang ini ya dia punya pedang lightsaber ini, dia bisa tebas sana sini, dia bisa majuin tangannya, mundurin tangannya, dia bisa kebelakangin tangannya, itu kedetek semua karena ya itu teknologi Six Dove-nya itu yang bisa mendetek posisi si controller ini ada di mana. Nah, ini mungkin buat ide aja dan challenge gitu ya ke depannya. Kalau ada yang bisa menemukan teknologi tracking posisi controller ini secara akurat dan murah, itu marketnya triliun sih. Karena sekarang ini teknologi tracking ini masih mahal sebenarnya, cara mereka trackingnya. Dan kadang-kadang nggak seakurat itu gitu. Ya itu. Aduh. Oke, terima kasih Mas William. Ini selanjutnya saya bergeser ke WA, ada yang WA ke saya. Ya, siap. Mungkin saya sebutkan dari pertanyaan dari Bu Wanda ya. Jadi pertanyaan adalah perkembangan VR ke depan arahnya akan kemana? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa dekat kita saat ini untuk mencapai arah tersebut? Seperti itu. Oke, perkembangan VR. Ya, ke arah mana dan seberapa dekat kita saat ini? Ya, jadi kalau ke arah mana, saya pribadi dan rekan-rekan di industri VR sih ngelihatnya ini akan jadi sebuah alat kolaborasi yang masif sih. Alat kolaborasi yang masif, maksudnya apa? Jadi ya seperti tadi, misalnya sekarang saya sendiri ada bikin di tengah pandemi ini ada bikin produk virtual exhibition. Tapi virtual exhibition yang kita bisa jalanin itu ya nggak jauh-jauh dari masih ya dunia komputer, kita melihat, kita nggak bisa masuk ke dalamnya, kita nggak bisa jalan-jalan di sana. Kurang imersif lah kita ngomongnya. Dan kalau misalnya saya lagi di virtual exhibition, itu saya nggak benar-benar bisa interaksi gitu. Walaupun misalnya saya janjian misalnya sama Pak Dwi, sama Bu Esti, Pak Kolit gitu. Yuk Pak, kita ke virtual exhibition A gitu, bareng-bareng gitu. Ya di sana limited, ya udah kita bisa, mungkin ada beberapa exhibition yang ngizinin kita ngelihat satu sama lain, tapi interaksinya biasanya terbatas, dan bahkan terbatas lagi sama konten jualannya gitu ya. Itu limitasi dari kliknya kan, kita semua serba klik, sedangkan kalau di virtual reality, itu interaksinya kayak gimana? Kalau tadi kita ingat yang game tadi, kalau misalnya kita mau lihat bareng secara virtual, itu kayak belanja di pasar aja gitu. Ya udah kita jalan-jalan, kita ngeliat ini barang lucu nih, kita bisa pegang, kita bisa lihat, kita bisa tahu ukurannya sebesar apa. Misalnya itu furniture, kita bisa kurang lebih kira-kira gitu kan, ini bisa saya bawa, bisa ditaruh di mana di rumah saya, gitu kan. Atau itu kalau makanan, nanti saya bisa kasih lihat kayak Iron Man gitu, informasinya ini buah apa segala macam, nutrisinya berapa, bahkan bisa melakukan hal-hal yang di dunia nyata nggak bisa lakukan gitu ya. Jadi pengembangannya itu, kalau saya sih melihatnya trennya itu adalah pengembangan sebuah kolaborasi tool secara masif dan imersif. Yang dimana, nah ini balik lagi ke developer-developernya. Kalau semua developer bikinnya buat game, ya bisa juga. Tapi ya kita nih di sini, ini karena teknologi masih bayi yang lagi berkembang gitu loh. Yang lagi berkembang cepat-cepatnya gitu kan. Karena dengan dukungan perusahaan-perusahaan masif ini. Sebenarnya kita lah ini, generasi-generasi muda kayak kita ini, yang nentuin arahnya kemana. Kalau saya sih ngelihatnya. Kita mau bawa ini arahnya cuma sekedar jadi game, atau kita mau bikin ini jadi sebuah alat yang bisa bantu orang-orang belajar dengan cepat, bisa dapat karir lebih baik, bisa memperbaiki hidupnya. Itu arahnya ada di kita sih. Saya ngeliatnya kayak gitu. Thank you, Pak. Ya, menarik sekali ya sebenarnya kalau lihat ke depan seperti apa ininya. Ya. Karena serba masih ini ya, belum pasti serba juga. Masih baru. Dan kadang-kadang tidak terduga ada percepatan gitu ya. Betul, Pak. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini agak ada korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya sih. Jadi pertanyaan dari Azam Wahida ini dari TRM, apakah ada efek samping bagi tubuh kita setelah kita memainkan VR seperti pusing, mual, atau trauma seperti itu, Mas? Mirip dengan tadi ya. Monggo, gimana, Mas?
Iya, nggak apa-apa. Mungkin kalau pusing mual tadi saya udah jelasin ya soal motion sickness. Ada di beberapa orang, tapi ada beberapa orang yang enggak juga. Kalau trauma, ini menarik. Jadi justru VR itu dipakai di beberapa orang di kedokteran untuk jadi alat mengatasi trauma. Jadi sejauh ini, nah kalau trauma atau enggak itu tergantung kontennya ya. Tergantung kontennya. Ya, kayak kita nonton film horor, kita bisa nggak trauma dari nonton film horor? Bisa kan? Karena kita kontennya, traumanya itu dari kontennya. Tapi kalau ngomongin trauma sendiri, sebenarnya enggak sih. Karena basically alat ini mungkin buat teman-teman yang belum kebayang, cuma sebuah alat ya monitor sih sebenarnya. Ini tuh cuma sebuah alat display. Bikin kita trauma sih, saya belum pernah ketemu ya. Saya jujur belum pernah ketemu case-nya yang orang kayak begitu lihat VR takut gitu atau gimana sampai nggak mau nyobain gitu. Belum pernah sih ketemu. Tapi kalau use case-nya di tentang trauma itu banyak banget di bidang kesehatan. Dan kadang-kadang emang kontennya ekstrim sih. Misalnya ada orang kayak saya sendiri sebenarnya waktu pemanfaatan VR, kita tuh ada dalam misi untuk mengatasi yang namanya glossophobia. Glossophobia itu adalah ketakutan trauma akan public speaking ya. Dia setakut itu dijudge, dinilai orang, dia sampai mau public speaking aja tuh bisa mual, bisa menggigil, bisa sampai takut banget lah, seperti itu. Nah, VR itu bisa helps, karena gini, kadang-kadang ketika kita disuruh public speaking ya, itu nggak ada latihannya kan. Itu bener-bener antara ya ngomong sama teman atau kita ngomong sama 30 orang depan kelas gitu kan ya. Kalau ibaratnya kan kalau di zaman sekolah atau zaman kampus gitu ya. Ya nggak ada tuh tengah-tengah latihannya. Latihannya di mana? Saya ya latihan sama orang tua beda lah ya, pasti selalu bagus gitu kan. Gitu ya. Tapi ya di mana saya bisa ketemu audiens yang bisa ngasih feedback secara bagus, tapi saya juga nggak malu gitu ya ketemunya. Nah itulah makanya kenapa kita juga menggunakan VR buat mengatasi fear of public speaking. Jadi yang diketemuin itu adalah audiens virtual. Ya tetap mereka bakal ngejudge kalau kita salah dan lain-lain, tapi at least nggak malu kita kan. Dan kita bisa ngerasain, oh ya ini oke gini ya rasanya ngomong TED Talk gitu misalnya. Kita ngomong di depan ribuan orang atau ngomong di di audiens yang puluhan ribu atau jadi artis gitu rasanya kayak gimana sih. Itu bisa kita simulasiin dulu gitu sebelum kita beneran ke sana. Jadi oke, balik lagi ke pertanyaannya, jadi kemana-mana, sorry. Traumanya sendiri enggak, saya belum pernah ketemu. Tapi kalau dipakai buat ngatasin trauma malah banyak. Kayak gitu sih, Pak. Ya, bisa jadi nanti ke depan arahnya juga untuk mental illness juga gitu ya. Betul banget. Misalnya hanya untuk butuh orang dengerin dia cerita kan, bisa jadi sesimpel itu bisa juga. Iya, betul banget. Pak Dwi, mantap. Ini akhirnya tambah nggak selesai baca pertanyaannya Bu, gara-gara ikut komentar. Kayak ngobrol ya, nanti kita ngobrol lagi deh sama Mas William. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Biar nggak bosan baca pertanyaan terus Bu. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya juga ada lagi yang masuk ke WA saya, terus di bawah juga ada. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Ihsan, Muhammad Ihsan Ramadhani dari TRM. Ya. Ini pertanyaan juga menarik ya. Untuk VR sendiri kan berhubungan langsung dengan mata. Lalu bagaimana pengaruh VR terhadap seseorang yang memiliki mata minus? Apakah tetap seperti di dunia nyata, yaitu blur ketika melihat jarak pandang yang cukup jauh, atau bisa lebih terlihat jelas di dunia VR? Oke, ini saya langsung jawab aja. Enggak, sayangnya enggak. Kita tetap mesti pakai kacamata kalau main VR. Itu karena memang lensa yang dipakai itu meniru kayak pandangan kita kayak di dunia nyata. Jadi orang yang minus nggak bisa copot kacamata sih. Nah makanya VR headset developer hardware-nya sendiri udah ngasih space sih buat kacamata bisa masuk. Seperti itu. Lalu pengaruh terhadap seseorang. Oh iya tadi ya, tetap mesti pakai kacamata sih. Oke. Ya ini tadi Pak Safruddin membantu yang DOF tadi ya, Degree of Freedom. Oh iya, Degree of Freedom. Mungkin bagi yang belum tahu. Ya ini ada pertanyaan dari mahasiswa teknologi game, ya, yakni Arya Zaki Iman Fauzi. Untuk publish aplikasi VR, apakah perlu syarat spesifik dibandingkan publish app atau game biasa? Nah, itu pertanyaannya. Ya, thank you. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Play Store, di App Store pun ada aplikasi-aplikasi VR di sana. Syaratnya sih enggak sih. Nanti paling ada di kategori aja, itu kita kasih tahu ke orang bahwa ini memang bisa VR gitu.
Karena kadang-kadang kalau kalian develop dan nggak ngasih tahu, orang kadang-kadang nggak tahu juga itu ternyata bisa VR gitu. Atau harus punya VR buat mainin game ini yang ujung-ujungnya ya balik ke marketing bakal ya bikin brand kalian jelek sih kalau kalian nggak ngasih tahu. Secara spesifik enggak, karena yang tadi ya industrinya sendiri masih baru. Jadi ya sama aja sih, tapi yang beda adalah kalian bisa dapat akses ke platform baru selain Play Store sama App Store, yaitu adalah Oculus Store, Pico Store, sama HTC Vive itu ada store-nya sendiri. Jadi ada store-store khusus yang memang jualan game VR. Ya, itu sih. Berarti pasarnya makin banyak ya. Iya, Saya pasarnya geser ke makin WA banyak. dulu. Ini ada yang masuk ke WA pukul 10.22 tadi. Pertanyaan dari Pak Safruddin ya. Perkembangan VR apakah akan berubah dengan kemunculannya XR dan Open XR? Ya. Ya, ya jadi akan berubah dengan XR dan Open XR gitu ya Pak ya. Oke. Akan berubah gitu. Iya, sebenarnya sih enggak ya, karena XR sendiri adalah sebuah jargon yang dibuat untuk supaya gampang gitu ngomongin tentang reality ini. Kan extended reality gitu ya. Jadi sebenarnya XR sendiri bisa nge-refer ke virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Dan kalau di industri teknologinya sendiri, utopianya adalah memang adalah sebuah device yang kalau kita lagi butuh untuk mixed reality, tinggal di switch. Kalau kita lagi butuh virtual reality, tinggal di switch lagi. Oke, mungkin sebelum ke situ, bedanya apa? Bedanya antara mixed reality sama virtual reality adalah, kalau mixed reality biasanya refer ke augmented reality. Jadi itu bayangin kita pakai kacamata, tapi kacamata itu masih ngizinin kita ngelihat dunia nyata. Jadi saya masih ngelihat laptop saya masih ngelihat meja saya, tapi kalau saya ngelihat ke sebelah kanan ini ada Pikachu nih tiba-tiba, gitu misalnya. Terus saya ngelihat ke sini tiba-tiba ada Jarvis-nya Iron Man gitu, atau saya ngedekor meja saya sama digitalnya Iron Man. Jadi paling gampang itu ngebayangin ya, kalau di film Iron Man itu hologramnya. Jadi dunianya masih nyata, masih sama, tapi ada augmented-nya ke dalam. Seperti itu. Nah, tapi kalau virtual reality itu, saya udah nggak ngelihat meja saya lagi. Saya udah nggak ngelihat rumah saya lagi. Saya benar-benar transportasi ke dunia baru. Nah, jadi mungkin kalau berubah enggak, tapi fiturnya nambah gitu ya Pak ya, mungkin lebih tepat ya. Fiturnya jadi lebih mantep lah. Karena kita bisa switch on, switch off segampang itu nanti ke depan. Itu sih. Oke, ini Pak Saf on cam, mungkin ada lanjutan pertanyaannya Pak Saf. Terima kasih Pak Dwi. Oh ya Pak. Ini sebentar, saya tidak on cam sebenarnya, off cam, tapi setir kamera. Iya. Jadi terima kasih Pak, siapa tadi Pak Irawan. Mas Ya, jadi memang kami juga merasakan ya, nanti kan VR ini tidak atau terlepas dari dunia nyata sama sekali, sementara AR ataupun mixed reality itu kan juga sudah mulai tren juga sekarang ini. Terutama di kami sih, di game karena kan pengennya game itu tidak, kalau VR itu memang tadi banyak sekali yang ditanyakan pusing dan sebagainya itu kan. Ya. Kalau game mixed reality itu kan kita bisa main game berkeringat gitu ya, tapi dengan game virtual gitu. Itu sih yang sekarang kita lagi Mungkin menarik sekali, terima kasih penjelasannya Mas. Ya, keren Pak. Semangat Pak. Di industri VR Bang harus Mas William Irawan ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Saf. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, sama-sama. Ini saya geser ke Pak Doto. Ini raise hand nih Pak Doto. Halo. Silakan Pak Doto. Salam kenal Mas William. Makasih Pak Salam Dwi. kenal Pak Doto. Halo Bu Esti. Halo. Sorry bangun tidur. Ya, Bangun tidur langsung nanya ini ya. Iya ya. Nah, jadi ini kan ada SR ya. enggak kan Prime Skill ini kan sudah dibilang top lah ya di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan gitu ya, saya sebetulnya ada pertanyaan dan request gitu. Kan Prime Skill ini harusnya sudah membangun banyak aplikasi, berarti kan nggak mungkin nggak punya API atau semacam framework sendiri gitu ya. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak itu frameworknya diajarkan di kampus kami gitu, supaya kalau misalnya nanti dari kampus itu mau membuat aplikasi VR, itu bisa mengacu seperti yang sudah standarnya Prime Skill. Itu yang pertama gitu ya.
Oke, Pak. Terus yang pertanyaan dan request yang kedua, untuk semacam function yang berhubungan dengan dunia nyata, itu prime skill sudah punya apa aja ya gitu. Jadi contohnya misalkan di VR itu kan ada untuk deteksi gesture tangan atau apa, walaupun di Oculus sudah ada, mungkin di prime skill sudah punya sendiri, atau pemanfaatan integrasi AI atau single sign on dan lain-lainnya lah gitu. Ya. Itu pun sebetulnya kalau dibaca-baca di Unity juga sudah banyak yang menyediakan, tapi kan terpecah-pecah atau Betul. apa ya? Terpecah itu tersebar punyanya orang Masih, sendiri dan belum Betul, Pak. terintegrasi gitu. Nah, masih mesti mix and kalau match. misalnya Prime Skill sudah punya semacam SDK atau framework yang bisa membantu seperti itu, mungkin bisa diajarkan di kampus kami gitu. Baik. Oke. Ya, silakan Mas William, bisa langsung kita. Oh ya, siap. Ya, thank you Pak Doto atas request. Sebenarnya ini satu hal yang kemarin kayak baru aja ngobrol sama Bu Hesti sebenarnya. Jadi ya Pak, menarik sekali karena memang VR ini mungkin saya ada sempat mention di awal, supply demand-nya ini sangat itu ya, sangat tinggi demand-nya, tapi supply developer-nya itu masih minim sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan request tentang bisa nggak diajarin, itu malah kita yang pengen request untuk boleh nggak ngajarin gitu. Karena memang kita ada satu program ya, Prime Accelerator yang lagi kita bangun. Nanti mungkin bisa ngobrol lagi ya Bu Esti ya, dengan Pak Doto juga ya. Itu adalah memang kita pengen sharing nih Pak, bagaimana sih standarnya, seperti apa sih yang bisa diterima oleh industri, standar level 3D, API, program seperti apa yang bisa diterima sama mereka, kita pengen sharing, karena memang kebutuhannya pun makin meningkat ke depannya. Nah, ke depan memang arah Prime Skill sendiri ke arah mana, kita melihat opportunity yang sangat luas, kita bakal bergerak sebagai, kasar ngomongnya mungkin pengajar dan distributor gitu Pak, jadi publisher actually. Jadi kita pengen teman-teman di sini yang baru mau terjun, yang mau terjun, yang sudah terjun juga dan punya konten-konten, yuk bareng-bareng kita coba tawarin ke luar, ke industri yang udah kita pegang, ke beberapa klien-klien kita yang memang kebutuhan modulnya tuh meningkat dari tahun ke tahun. Kayak contoh salah satu klien kami tuh di awal pertama pilot project tuh minta 3 modul, sekarang udah 7, tahun depan 10, tahun depan lagi mungkin 20, mungkin 100. Nggak mungkin kita kerjain sendiri, nggak mungkin. Kita juga nggak kuat gitu, jadi mesti bareng-bareng. Jadi ya untuk pertanyaan tadi sangat possible Pak, nanti kita bisa setup mungkin terpisah ya, tentang ngobrolin tentang itu. Ya, Soalnya saya juga tambahkan kebetulan, karena memang kedepannya kan memang Prime Skill ini akan ada MOU dengan TRM, jadi memang kedepannya memang sudah kita plan ya, nanti akan ada banyak training ya dan workshop dari Prime Skill ya untuk sharing dan mengajari kita di kampus Pak. Jadi jangan khawatir deh, yang Pak Doto tanyain itu sudah kita omongin waktu saya kemarin gitu dengan Mas William. Betul. Ya, nah, silakan. jadi soalnya apa namanya, kan kebetulan juga di kampus itu kan melakukan pendampingan ke SMK lah. SMK itu modulnya syarat banyak sekali gitu ya. Dan itu semuanya nanti butuh di VR-kan lah istilahnya ya gitu ya, dari segitu banyaknya gitu. Ya, betul Pak. Dan sepertinya memang dari Dirjen Vokasi mengarah ke sana karena nggak semua SMK itu bisa mengadakan misalnya peralatan fisika sendiri atau mengadakan kimia sendiri yang segitu banyaknya atau dan macam-macam lah. Jadi mau nggak mau sebetulnya solusi VR itu akan dipakai, makanya sudah mulai dipakai untuk edukasi yang seperti itu gitu. Ya sangat setuju Pak Doto. Memang makanya itu kita mesti akselerasi sih untuk developer. Iya. Kemudian juga yang pertanyaan yang kedua itu juga gimana itu Mas William? Jadi yang sudah menyediakan mungkin ke integrasi AI, integrasi ke IoT. Jadi VR-nya itu nggak hanya benar-benar hanya dunia maya aja, tapi memang sudah bisa terkoneksi dengan perangkat. Iya, itu memang
Oke, mungkin untuk yang itu sangat possible, Pak. Yang saya mention di awal juga saya juga bergerak di IoT. Actually, sebenarnya itu bukan masalah dari VR-nya. VR-nya sendiri tadi mungkin yang sebelumnya ada ngomongin soal OpenXR. Dengan adanya inisiatif itu sebenarnya sudah sangat open. Jadi sangat possible untuk integrasi. Saya sendiri waktu bikin tesis saya, motion simulator itu kan IoT. Itu saya hubungin ke virtual reality. Itu mudah banget. Saya waktu itu masih ngampus aja bisa gitu. Nyari-nyari sendiri, ngehubungin sendiri gitu. Itu nggak ada masalah. Sekarang pun kita sudah compile API-API yang dibutuhkan untuk bisa pengembang IoT bisa bikin aksesoris buat VR. Itu sama sekali nggak ada masalah sih. Dan itu yang akan jadi part of accelerator juga actually. Jadi nggak cuma kita kembangin software developer, kita juga ngajak teman-teman di IoT yang tertarik bikin aksesorisnya, atau mau bikin escape room VR gitu kan ya, yang kalau orangnya jalan-jalan terus ada panas apa segala macam, itu bisa banget, Pak. Bisa banget. Nah, itu soalnya kemarin di lab kami juga sempat project demo kami dipakai di Babylon JS soalnya. Untuk yang integrasi web VR sama IoT. Jadi kita mengejar supaya sampai bisa real time menggerakkan tangan robot. Jadi di VR gerak, di itu gerak. Betul itu keren. Dan robot aslinya juga gerak. Mungkin ya, terima kasih Mas Jam, salam kenal ya. Siap Pak Doto, salam kenal, nanti kita kayak bisa banyak bahas Pak. Siap, ada Bu Esti kok. Ya coy ya. Makasih Pak Doto. Nanti kalau ketemu Pak Doto bisa ngobrol seharian Mas Bilin. Iya. VR ini. Betul. Oke, kita lanjutkan ya. Kita geser ke pertanyaan di chat lagi. Ini sudah pukul 39, masih cukup waktunya untuk membahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi pertanyaan berikutnya dari Almira Firdausani, TRM. Ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan VR bagi penyandang disabilitas? Apakah dengan VR juga bisa membantu dalam dunia kesehatan nantinya? Ya, thank you. Jadi ini sangat bisa. Yang saya dapatkan memang bahwa pengembangan, kalau ngomongin secara market gitu ya, secara opportunity, sebenarnya paling besar selain dari game itu sebelum edukasi itu kesehatan. Karena kesehatan ini banyak banget use case-nya yang bisa dibantu sama VR. Misalnya dari segi pelatihan kedokterannya sendiri, kayak tadi juga kita ada bikin simulasi untuk pelatihan keperawatan. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelatihan praktek dokter-dokter ini, perawat-perawat ini tuh nggak murah. Dan ya tadi mungkin Pak Doto juga ada mention, nggak semua bisa afford gitu ya. Bahkan dari sekolah-sekolahnya juga kadang-kadang bisa menyediakan, tapi nggak banyak gitu, untuk mereka bisa latihan dengan proper. Jadi, lalu untuk penyandang disabilitas itu bisa banget. Jadi ada beberapa pilot project yang saya tahu dulu buat orang-orang yang ada disabilitas, yang mungkin dia kakinya udah nggak ada gitu ya, dan nggak bisa kemana-mana, susah lah buat traveling. Nah itu makanya tadi seperti kayak virtual reality untuk rekreasi, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngerasain untuk bisa jalan-jalan ke sana ke sini, itu bisa banget. Dan bahkan dipakai untuk mengatasi phantom pain, yang dimana buat orang-orang yang misalnya baru kehilangan tangan, jadi dia bisa kita pasangin satu alat sensor IoT yang bisa mendetek gerakan tangan tapi dari muscle otot. Nah itu bisa seakan-akan dia punya tangan lagi gitu loh, yang dimana itu bisa bikin reduce pain-nya di mereka. Jadi banyak, itu another session, nanti bisa saya rekomend juga narasumber yang bergerak di VR untuk healthcare kalau emang pengen tahu lebih lanjut sih. Thank you. Oke, makasih. Ini menarik sekali ya tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi, cuma ini pertanyaannya agak mirip dengan yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetap saya baca dulu dari Hilmi. Ya, teknologi VR di masa depan akan dikembangkan lagi seperti apa dan digunakan untuk apa? Misalnya mungkin sebagai teknologi yang membantu hidup manusia atau sebagainya. Iya, ini sebenarnya tadi saya ada sempat jawab, adalah kedepannya akan jadi massive collaboration tools, yang dimana di situ gaming, edukasi, training, jalan-jalan, belanja mungkin jadi satu platform besar yang dikurung dalam jargon metaverse. Jadi membantu hidup manusianya itu dari yang tadi bisa mengakselerasi pembelajaran, bisa akselerasi kolaborasi.
Jadi mungkin desain sesuatu teknologi yang baru yang sekarang mungkin butuh 1 tahun, jadi bisa 3 bulan. Dan secara cost pun bisa turun jauh. Bayangin kalau kita bisa transformasi semua peralatan-peralatan laboratorium yang miliaran atau triliunan itu ke sebuah dunia digital yang bisa dipakai rame-rame. Kan? Kita bisa simulasinya tuh udah semirip itu sampai misalnya yang kerja di kimia, jadi nggak perlu lagi nyiapin laboratorium fisik. Atau laboratorium fisiknya cukup dibikin sentral, satu aja, yang mahal banget gitu ya, tapi latihannya pakai virtual. Jadi itu pun saving cost, akselerasi teknologi, jadi ya ujung-ujungnya membantu seperti itu. Oke, dan ini dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang pas agak nyambung juga ya. Jadi yang dari Lukman dari D3MMB ini, kapan teknologi VR dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua orang seperti smartphone sekarang? Kaitannya dengan tadi. Ya. Jadi kalau ini nggak perlu takut karena ketika sebenarnya jawabannya juga tergantung market. Kalau marketnya decide ini teknologi nggak worth dan nggak ada yang beli, ya si pembuatnya juga males kan untuk bikinnya kan. Dan bikin ini lebih murah yang ngapain tuh nggak ada yang mau pakai juga. Tapi melihat perusahaan-perusahaan teknologi besar udah masuk, kayak Facebook nanti jadi Meta, Apple juga bakal bikin ya bagus. Apple juga udah ada rencana untuk bikin AR, VR headset. Jadi jangan takut, ujung-ujungnya bakal ada VR versi yang sejutaan, versi 500 ribuan yang udah canggih, dan sampai ada yang versi puluhan juta juga pasti ada. Jadi ini tergantung dari, balik lagi, dinikmati, dimanfaatkan itu berarti ngomongin harga kan ya. Itu ya tergantung dari si penjual headsetnya sih. Tapi jangan takut, pasti ke arah sana. Pasti ke arah sana. Ya, untuk semua segmen nanti yang Betul. jadi. Betul. Nah, ini ada pertanyaan teknis sekali dari mahasiswa teknologi GIM atas nama Arya Zaki Iman Fauzi. Tadi sudah sempat bertanya juga, ketika menggunakan kontrol VR rasanya sangat ringan sekali. Apakah sudah ada riset yang bisa membatasi gerakan pemain di dunia nyata ketika bersentuhan dengan objek virtual sehingga tercipta ilusi bahwa objeknya memiliki berat? Ya, menarik. Buat teman-teman yang pengen belajar ini, actually ada perusahaan yang pernah riset ke sini tapi bisa dibilang gagal ya mendapatkan market. Ini bisa jadi ide startup actually. Bisa cari namanya Dexmo. DEXMO. Jadi Dexmo itu dia bikin virtual gloves yang dimana itu ada feedbacknya. Jadi ketika kita di dunia virtual, kita misalnya di objeknya itu ada bola. Jadi nanti ketika kita tangan virtual kita bersentuhan sama bola, nanti tangan kita kayak ditarik gitu. Jadi mencengkram gitu. Kita nggak bisa maju lebih jauh gitu daripada ukuran objeknya. Jadi udah ada yang riset ke sana dan bahkan ada yang saya mungkin agak bilang gila lagi gitu ya, dia sampai bikin mesin yang bisa ngerasain, bisa simulasiin panas sama dingin. Jadi pengembangannya itu bisa luar biasa banget, bisa banyak banget. Jadi ini teman-teman IoT nih, ayo bikin something yang bisa mendunia nih. Ini justru kesempatannya. Iya, oke, terima kasih. Jadi memang ya, semakin banyak orang yang mencoba meniru apa yang terjadi di dunia nyata untuk dilakukan di VR ini. Betul. Salah satunya dengan ini tadi ya, berat yang diangkat tadi. Oke, ini kalau di chat pertanyaan terakhir ya dari Ahmad Izzuddin, ada dari Prodi D3 IT ini dulu pasti. Izin bertanya, bagaimana perkembangan VR di Indonesia sendiri? Apakah sudah diterapkan di berbagai bidang seperti yang disampaikan tadi? Oh iya, ini jawabannya jelas karena saya sendiri kan praktisi. Di saya sendiri kita memang sudah masuk ke perbankan, ke perhotelan, kita udah masuk di, kalau gaming kita ada tapi nggak terlalu masif. Belum ada game VR dari Indonesia yang mendunia tuh belum ada sejauh yang saya tahu. Kalau kami sendiri di Prime Skills fokusnya tuh di edukasi, di training ya, bikin konten-konten soft skills kayak tadi public speaking. Terus kita ada bikin juga buat kesehatan, untuk latihan keperawatan. Sudah, jadi jawabannya sudah. Dan masih butuh sangat banyak lagi konten. Jadi jangan takut. Ya, selama mau masuk ke industri ini, opportunity masih besar banget. Oke, ini tadi ada yang konfirmasi yang tadi itu demo atau Dexmo teksnya. Oke. Saya jawab di chat ya. Oke. Ya, namanya Dexmo. Okay. Saya bisa cari ya, Dexmo Virtual Haptic Gloves 9. Ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan lagi terakhir dari D3MMB, Ardian Firmansyah. Oh, ini toolnya ya. Iya, ini glove-nya, Pak.
ya kalau dilihat kan ini masih sangat masih sangat kayak prototype lah ya. Makanya kalau teman-teman di sini punya ide buat bikin ini lebih ringan, lebih murah, pengaplikasiannya banyak banget dan terutama di bidang kesehatan untuk pelatihan surgeon yang dimana mereka butuh akurasi, mereka butuh feel untuk megang scalpel, megang peralatan-peralatan kesehatan, kepake banget. Oke, berupa gloves gitu ininya. Ya, setahu saya dia sudah open source benar nggak ya? Iya ini ya kalau nggak salah ya. Dia kalau nggak salah mulai sharing research-nya sih ke dunia gitu. Boleh dicari-cari sih kalau yang tertarik ke sini. Oke, kalau ya mungkin itu another session lah ya Pak Dwi, kita bisa ngomongin dari segi IoT-nya. Itu juga menarik banget. Iya, artinya memang banyak percabangannya yang bisa dibahas dalam sesi terpisah gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari chat ya, Ardian Firmansyah. Apakah untuk saat ini sudah ada pengembangan VR dengan NeuroGear? Ini NeuroGear ini refer ke anime yang mana nih? Ke kartun yang mana nih? Kalau oke, jawabannya kalau NeuroGear ini berarti ngomongin soal yang kayak kita bisa deep dive ya. Yang kayak kita bisa masuk ke dunia digitalnya dengan sense kita seperti itu bukan nih? Supaya saya nggak salah konteks. Ya, mungkin Ardian bisa ini dikonfirmasi. Ardian bisa open mic kalau misalnya menulis terlalu lama. Silakan. Permisi izin menjawab, seperti bisa merasakan indera atau bisa mendeteksi apa yang kita bayangkan atau pikirkan. Oke. Seperti Sword Art Online mungkin ya kalau referensinya ya Ardian ya. Oke, itu jawabannya sudah. Actually yang mau masuk ke sini sebenarnya kalau nggak salah tuh Elon Musk juga lagi riset ke arah ini. Kalau menurut dia virtual reality yang sekarang itu masih gimmick. Ada beberapa bioengineering research yang emang udah ke arah sana sih. Jadi dia bikin kayak senses kita masuk dan itu bisa ditranslate di dunia digital. Yang paling maju adalah device yang bisa membaca brainwave. Saya agak lupa namanya, udah lama soalnya gak riset ke arah sana. Tapi ada alat yang bisa baca brainwave kita, jadi ngegerakin tangannya, ngegerakin. Nah ini mungkin berhubungan juga tadi pertanyaan soal disabilitas. Actually ada sebuah alat yang bisa baca perbedaan sinyal-sinyal kalau kita misalnya mau ngomong maju, mundur. Dan ada beberapa gamification yang pernah dibuat misalnya buat itu ngegerakin mobil, jadi ngadu-ngadu balap mobil tapi kayak pakai telekinesis gitu. Beberapa gamenya. Nah, jadi itu udah ada yang ngarah ke sana sih, tapi masih jauh dari apa yang kita baca ataupun nonton di film-film atau komik sih. Masih jauh. Oke, terima kasih Mas William jawabannya ya. Oke, ini sudah tidak terasa sudah 10.50 ya, jadi kita ngobrolnya nggak terasa cukup lama, hampir 1 jam ini. Iya betul Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir, setelah ini saya close ya. Jadi saya mohon maaf untuk semua peserta, ini pertanyaan terakhir. Setelah ini saya close. Pertanyaan dari Danu ini adalah pertanyaan terakhir karena kita sudah mau jam pukul 11 ya. Jadi setelah Danu ini saya mohon maaf untuk tidak menerima lagi pertanyaan dari semua peserta ya, karena tadi sudah cukup banyak dan peserta cukup aktif semua ini ya. Menikmati tema yang kita bahas pada pagi sampai siang hari ini. Ini pertanyaan terakhir. Danu S. Guru Ramadan. Itu VR bisa menggunakan game drift. Nah, itu terakhir. Oke, saya cari dulu ya. Game namanya game drift. Inikah maksudnya? Oke, saya kurang tahu sih sebenarnya kalau game drift ini apa, mohon maaf. Tapi yang pasti ada waktu saya tesis sendiri, saya tuh pakai game ini. Yang saya pakai Dirt Rally. Yang saya pakai ini, jadi saya bikin motion simulatornya. Jadi ketika dia bergerak ke kiri, nanti ada motion simulator yang bawa kita ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Dan ini ada VR, ada VR-nya. Nah ini jadi contohnya seperti ini ya. Mumpung yang terakhir, saya kasih lihat videonya ya Pak ya. Kita bisa dapat bayangan. Oke. Nah jadi ngerasain jadi pembalap rally ya, tapi di VR. Tapi kalau cuma main sama VR-nya, tadi yang terjadi adalah pusing pakai banget. Karena kita standing still, kita duduk di tempat, tapi nggak ada feedback motion-nya.
Nah, jadi yang saya lakukan adalah membuat motion simulator yang nggak cuma menambah immersiveness-nya, tapi kita juga mengurangi pusingnya. Karena ketika dia belok, dia ada getaran, ketika belok kanan ada getaran. Nah, jadi kurang lebih mainnya seperti apa? Seperti ini. Jadi dia pakai VR, dia benar-benar real, kayak beneran bawa mobil, rally ini lagi ya balapan lah di track road-nya. Dan ini seru banget. Ini seru banget. Saya sendiri sebelum tesis saya bukan pecinta game mobil gitu ya, tapi ketika nyobain sama VR, ketika nyobain sama simulator itu ya apa ya, experience-nya tuh seru banget lah. Kayak apa yang kita rasain kayak kalau main apa ya di time zone gitu ya, kan ada ya beberapa yang ada motion-nya juga kayak gitu sih. Oke, buat yang tertarik di sini juga sebenarnya nggak cuma ini, ada juga yang paling gila itu mungkin teman-teman tahu Microsoft Flight Simulator ya. Microsoft Flight Simulator itu keren banget Bapak Ibu. Ini benar-benar dia bikin kalau ada yang tertarik buat riset riset bagaimana cara mereka bikinnya juga saya justru malah pengen tahu. Karena mereka bisa benar-benar bikin one-on-one scale dari apa yang terjadi yang dia capture di tahun 2020 ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar bisa lihat sampai kayak mungkin rumahnya kita gitu loh di situ. Saya belum pernah nyoba sih. Tapi ada beberapa content creator yang ya mereka berkunjung ke rumahnya lewat Microsoft Flight Simulator, keliling kayak gitu. Nah ini bagaimana si developer gamenya ini bisa bikin persis kayak gitu, itu sih yang menarik banget buat dilihat. Kalau nggak salah mereka tuh kirim pesawat UAV, terus mereka ngambil gambar dari langit, satelit dan lain-lain, sampai bisa bikin real banget kayak gitu. Dan ini ya game, ini game. Oke, itu mungkin semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Thank you. Yang menarik sekali ya. Saya jadi pernah coba yang VR untuk bungee jumping ya. Karena belum pernah melakukan. Ada Pak, ada. Kalau takut ada ya, oh ada. Ya, Pak. Kalau mau coba nih bungee jumping tapi nggak ada safety-nya Pak. bikin simulatornya yang susah Mas ini kayaknya ya. Oh ada juga. Iya, jadi ini buat orang-orang yang ini yang salah satu paling laku ya kalau kita bawa ke event. Udah pasti teriak orangnya kalau main ini. Bener-bener dijatuhin dari ketinggian ya berapa ribu meter lah ya. Gitu biasa kita isengin emang kita dorong orangnya. Itu beneran. Terus mereka pasti teriak sampai guling-guling kadang-kadang. Seru sih. Mungkin itu yang bikin trauma ya. Jawab yang tadi di awal. Jawab yang tadi ya. Ini traumanya bukan gara-gara VR-nya tapi gara-gara konten ini ya. Konten Ada yang iseng ya, ada yang iseng. Traumanya karena ada yang iseng. Traumanya gara-gara ada yang iseng betul. Oke. Ya ini sudah nggak terasa hampir pukul 11 ya. Kesempatan terakhir mungkin dari Pak Khalid atau Bu Esti ada pertanyaan atau closing statement terkait ini tadi yang kita obrolin selama 2 jaman gitu ya. Pak Khalid dulu. Oh lagi di jalan Pak Khalid. Ya Pak. Jadi kalau saya sih nanti gimana kita bisa mungkin MOU gitu ya, dan kayak dengan mungkin program magang ya maupun penempatan alumni gitu ya, kalau misalnya dari pihak Prime-Skill berkenan gitu, sehingga nantinya kita bisa berkolaborasi ya, misalnya untuk pengembangan framework baru ya atau tool baru ya, itu bisa kita lakukan bersama dengan TA ataupun dalam bentuk penelitian gitu sih. Kalau kami mewakili DTMK seperti itu sih, Mas William. Ya Pak Khalid, kalau bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Khalid. Ya. Ya, Esti mungkin dari TRM. Dari saya sih terima kasih banyak sih ya Mas William ya sudah sharing banyak banget dan itu benar-benar enrich our knowledge ya, yang selama ini kan memang sebatas apa yang bisa kita lihat saja ya, tapi ternyata pengembangan ke depannya itu kan luar biasa sekali ya teknologi VR ini ya. Dan memang kami dari dunia kampus ini karena keterbatasan dalam banyak hal, jadi memang sangat perlu sekali untuk banyak mendengar dan bahkan belajar ya dari praktisi seperti Mas William ini.
Nah, kedepannya nanti pasti bakal sering saya invite ya, Mas William ya dari TRM, jangan bosan-bosan ya. Kalau kita undang, nanti kalau pandemi sudah agak mendingan ya kita akan invite on-site ya di kampus untuk langsung mengajar dosen-dosen dan mungkin ya mahasiswa juga ya. Itu sih dari saya, terima kasih banyak sekali lagi. Terus kita ketemu lagi Selasa ya Mas William ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Iya Bu, siap. Oke, terima kasih Mas William sudah memberikan materi yang luar biasa ya selama 2 jam ini. Kita nggak terasa kayak ngobrol sambil minum kopi nih kayaknya. Harusnya ada VR minum kopinya ya. Nah, itu. Terima kasih banyak Mas William. Semoga kita Sama-sama. bisa banyak kerjasama ke depannya ya. Amin, Pak Khalid. Oke, ini ya sebagai sesi terakhir kita foto bersama. Bagi yang bisa on videonya, kami persilahkan. Kami screen capture per halamannya. Oke, untuk ini yang dari mahasiswa, apakah ada yang bisa open ini videonya kameranya bisa ditampilkan? Baik, Pak. Oke, untuk yang halaman pertama ini saya capture dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik, nanti untuk halaman berikutnya ini saya capture sendiri. Baik, ini sudah tidak terasa, kita sudah masuk pada akhir acara, yakni menjelang pukul 11 ya. Tidak terasa kita sejak pukul 9 berdiskusi yang saya rasa cukup hidup diskusinya ya, dan saya berterima kasih pada Mas William selaku narasumber ya praktisi yang ahli dalam bidang VR, sehingga kita diskusinya juga cukup berjalan dengan baik ya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih pada Pak Khalid, ya, Bu Hesti, Pak Doto, Pak Sapudin, Pak Hafiz, dan rekan-rekan dosen yang lain. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada semua peserta, baik yang dari mahasiswa, alumni, atau mungkin dari profesional ya, atau rekan-rekan yang lain ya. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama mengawal acara ada kekurangan atau kesalahan ya, yang insya Allah tidak disengaja seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.